Dari mana asal pengemis bau ini? Sialan. Jangan sampai kulihat kau lagi. Kalau tidak, aku akan menghajarmu tiap kali kutemui. Aku adalah Yan Rong, Presiden Grup Feimu. Grup Feimu mendominasi secara nasional 80% bisnis kargo, pendapatan tahunannya mencapai ratusan triliun rupiah, memiliki beragam industri, serta bergerak di berbagai bidang. Di balik konglomerasi besar ini, bahaya mengintai di mana-mana dalam hidupku. Lin Shen, suamiku selama 3 tahun, demi merebut aset senilai ratusan triliun rupiah, meracuniku, lalu mendorongku dari atap gedung. Istriku, asalkan kau mati, aset grup Feimu senilai ratusan triliun rupiah ini akan sepenuhnya jadi milikku. Aku berhasil kabur dan menyelamatkan diri, namun aku malah bisu. Untuk lepas dari kejaran Lin Shen, aku terpaksa bersembunyi kemana-mana dan berakhir sebagai pengemis. Kau tak bisa bicara? Waktu kecil aku pernah sakit, hingga tak bisa bicara. Kalau kau tak punya tujuan, bagaimana kalau kau kerja serabutan di toko kami, kau bisa menafkahi dirimu sementara? Sekarang, aku perlu mencari tempat bernaung dulu. Baru aku bisa mencari kesempatan untuk membalas dendam, serta merebut lagi semua yang jadi hakku. Dasar bisu. Apa yang kau kerjakan di luar? Berbuat hal tak pantas. Siapa ini? Kau menampung pengemis lagi. Itu membuatku muak. Cepat usir dia. Hei, aku yang meminta Aksu melakukannya. Anak ini belum makan maupun minum. Kasihan sekali. Kemari, Aksu, bawa dia membeli makanan. Kau gila ya? Pengemis di luar sana begitu banyak. Kau mau menyelamatkan mereka semua? Mengapa uang ini harus dihabiskan untuknya? Tak bisa kita simpan untuk anak kita sendiri? Berhenti. Cepat usir dia. Bau sekali. Aksu, apa ini? Ayah, menurutku dia kasihan sekali. Aku ingin menolongnya. Biarkan dia bekerja serabutan di toko, setidaknya dia punya tempat berteduh. Ini. Paman, saya rajin bekerja. Saya bisa mencuci dan mengantar piring. Tanpa upah pun tak masalah. Asal saya punya tempat tinggal. Itu sudah cukup. Nak, kamu bisa membaca? Ini baju ibu saya, saat beliau masih muda. Coba cek pas atau tidak. Di belakang ada kamar mandi. Pergilah bersihkan dirimu. Ganti bajumu dulu. Ya, jangan khawatir. Aku akan menunggu di luar. Anak bodoh, kenapa masih diam saja? Cepat siapkan nasi untuk nona itu. Ayo. Nak, siapa namamu? Saya dipanggil Yan Rong. Baiklah. Kau bersedia tinggal di sini. Aku tak bisa membiarkanmu bekerja tanpa imbalan. 3.600.000 rupiah per bulan. Bagaimana? Mulai sekarang, kau akan tinggal dan makan di toko ini. Rong-rong. Tentang keluargamu. Apakah ada kerabat terpercaya? Atau teman? Mulai hari ini anggap saja kami keluargamu atau teman dekat. Tinggallah di sini dengan tenang.
Lu Fei Fei, ada apa? Aku suami dari direktur utama grup kalian, pewaris sah dari grup Feimu. Kau cuma wakil direktur, kenapa kau menghalangiku? Tuan Lin, direktur utama hanya hilang sementara, Anda justru memakai alasan menuntut warisan untuk merebut kendali dewan direksi perusahaan dengan mudah. Apa Anda tidak merasa itu konyol? Hilang? Selama 2 bulan ini, tak ada kabar darinya sama sekali. Dia pasti sudah mati. Aku dan Rongrong telah menikah di Amerika Serikat, aku suaminya. Perusahaannya, aku berhak mengambil alih. Kau bilang dia mati. Begitu saja? Bagaimana buktinya? Ini akta kematian dari Amerika Serikat. Buka lebar matamu, lihat baik-baik. Ini Tiongkok. Saya hanya mengakui dokumen Tiongkok. Lu Fei Fei, kau benar-benar berlebihan. Aku sudah menyewa pengacara terbaik di Amerika Serikat. Dalam 5 hari, penyerahan aset akan dilaksanakan. Aset grup Feimu senilai 400 triliun rupiah, dan tiap bata di gedung ini semuanya milikku. Jangan harap, meski harus menghabiskan seluruh aset perusahaan bernilai ratusan miliar, aku harus menemukannya. Baik, ku beri kau waktu 5 hari. Apapun caranya, temukan direktur utama, bawa dia kembali ke perusahaan. Baik. Bawa Jika orangnya, hidup, bawa jika mati, jenazahnya. Pak Huo, pengemis itu kurus kering. Kau masih saja menampungnya. Apa yang bisa dia perbuat? Pelankan suaramu. Rongrong. Anak ini rajin dan pengertian. Kau terus saja memanggilnya pengemis. Itu bisa melukai harga dirinya. Astaga, pengemis pun butuh harga diri? Harga diri apa yang dia perlukan? Dia makan dan minum pun dari aku, tapi tak pernah berterima kasih padaku. Kurangi bicaramu. Rongrong, kemari. Bulan ini kamu bekerja keras. Aduh, Apa ini? Uang? Kenapa kau memberinya uang? bukan. Rongrong sudah bekerja keras di sini. Sebulan penuh. Itu haknya. Hak apa? Makan dan minum ditanggung saya? Tak perlu bayar saya? Saya malah mesti memberinya uang. Apa kau sudah hilang akal? Aduh. Pakai logikamu sedikit. Saya beritahu, ya, anak saya belum menikah. Tak seorang pun boleh menyentuh uang ini. Uang ini disimpan untuk pernikahan anak saya. Pak Huo, aku telah menikah denganmu bertahun-tahun. Aku berhemat mati-matian untuk makan dan pakaian. Aku tak pernah merasakan hidup nyaman sehari pun. Sekarang kau membiarkan anak mantan istrimu menindas aku seperti ini, kau tak punya hati nurani. Dasar rendahan. Sudah. Kau terlalu baik padanya, ya? Dasar pengkhianat, brengsek kau. Kalau begitu, nikahilah dia. Si bisu cocoknya dengan sesama bisu, sangat pas. Aku tak setuju. Tak setuju apa? Kau bisa dapat menantu tanpa keluar uang sepeser pun, pasti kau akan terbangun tertawa dalam mimpi. Pengemis ini fisiknya lengkap, cocok untuk putramu. Lebih dari cukup. Azu, apa pendapatmu? Kita harus perhatikan keinginan si gadis. Ayah, aku menyukai Rongrong. Aku siap menikahinya. Aku harus segera menyuruh anak bodoh ini menikahi pengemis kumal ini, sekalian menghemat uang mahar. Tenang saja, biar aku yang urus. Demi membalas dendam, aku harus lebih dulu mencari cara bertahan hidup. Sekarang, kini aku cuma bisa setuju menikah dengannya. Nanti akan kucari kesempatan membalas budinya. Bagus. Pesta nikahnya bisa digelar besok, cukup makan semangkuk mie saja, tak perlu dirayakan besar-besaran, supaya tetangga tak menertawakan kita. Pesta yang meriah terlalu mudah membongkar identitasku. Lebih baik tetap sesederhana ini. Su, aku tahu kau melakukan ini demi bakti. Jadi kau menyembunyikan identitasmu dan tinggal di kedai kecil ini. Namun kau adalah presiden grup Yuan Chen yang terhormat. Jiang Yan, aku akan menikah. Apa? Kau mau menikah? Apa kau salah ketik? Hitung semua aset atas namaku, aku akan menikah. Dengan siapa kau akan menikah? Biasanya saat melihat wanita, engkau selalu cuek. Dia putri konglomerat mana? Dia bukan putri konglomerat manapun, dia hanya wanita biasa, namanya Yan Rong, dan dia calon istriku. Halo Bu, Aksu, dia akan menikah. Rongrong, mulai sekarang kita suami istri. Asal kau tak keberatan aku bisu, aku siap menjagamu seumur hidup. Pebisnis ternama.
Presiden perusahaan bernilai triliunan, Yan Rong, sudah hilang kontak lebih dari 2 bulan. Grup Feimu hari ini menawarkan hadiah. Bagi siapapun yang memberi petunjuk tentang Yan Rong, akan menerima hadiah 1 miliar rupiah. Siapapun yang mengantarkan dia kembali ke grup Feimu, hadiahnya bahkan mencapai 40 miliar rupiah. Rongrong, orang di TV itu mirip kamu? Namanya pun sama. Aku bukan dia. Itu pasti kebetulan. Maaf, Aksu. Aku belum bisa mengungkap jati diriku sekarang. Aku mau ambil minum. Rongrong, mengapa dia sampai jadi pengemis? Sebenarnya apa yang terjadi sebelumnya? Menurut sumber terpercaya, 3 hari lagi, semua aset grup Feimu akan diwarisi oleh Lin Shen. Rongrong, pernikahan kita memang tergesa-gesa. Nanti akan aku ganti. Ponsel ini hadiah yang kusiapkan mendadak untukmu. Lihatlah, semoga kamu suka. Rongrong, mulai sekarang kita satu keluarga. Kartu ini berisi tabungan yang kukumpulkan selama bertahun-tahun. Semuanya kuberikan padamu untuk disimpan. Tenang saja. Aku tahu kamu belum siap. Aku tak akan memaksamu. Nanti aku tidur di ruang tamu. Kita bisa tidur bersama. Apapun yang telah terjadi dulu, sekarang kamu istriku, aku akan melindungimu. Pak Huo, kenapa kau memanggilku kembali? Aku sedang main kartu. Begini, Aksu dan Rongrong, mereka sudah menikah, mereka akan membangun hidup bersama. Tentu banyak biaya yang diperlukan. Lihatlah, bagaimana kalau kita memberi mereka sedikit gaji? Omong kosong. Sudah kukatakan, 2 orang bisu ini, toh tidak punya pengeluaran. Buat apa diberi uang? Mereka makan dan minum dariku. Bukankah itu juga uang? Masih juga minta gaji? Sungguh. Separuh pekerjaan di toko ini mereka yang, pasangan muda inilah yang menanganinya. Masuk akal jika mereka tak digaji. Selain itu, pasangan muda itu, kalau mereka bekerja di luar, mereka bisa meraup ribuan yuan per bulan. Di toko sendiri malah bekerja gratis. Oh, kerja di luar? Suruh saja mereka kerja di luar. Siapa yang mau mempekerjakan 2 orang bisu? Apa yang bisa mereka kerjakan? Anakku belum menikah. Lantas siapa yang akan menanggung uang mahar yang besar? Kau yang akan menanggungnya? Liun, jangan bicara keterlaluan. Selama bertahun-tahun, kurasa aku sudah menunaikan tanggung jawabku sebagai ayah tiri bagi putramu. Tapi kau, apa yang telah kau lakukan pada mereka? Aku tak ingin membahasnya. Sebagai ayahnya, aku ingin membantu putraku sendiri. Masih harus minta persetujuanmu. Kelak, aku akan mewariskan restoran ini kepada Aksu dan Rongrong. Patwa, kau sadar apa yang kau katakan? Dulu, ketika mantan istrimu menceraikanmu, anakmu tak diserahkan padamu. Dia makan dan minum di rumahku bertahun-tahun. Aku bahkan tak pernah menuntut nafkah. Sekarang kau malah berebut harta denganku, mencoba mempermainkanku. Ini semua salahmu. Dasar tak tahu berterima kasih. Aku bahkan menampungmu, memberimu makan dan minum, dan bahkan mengurus pernikahan kalian. Sekarang kau malah berani menghasut Huoshu, menuntut restoran itu dariku. Harusnya dulu kubiarkan kau mati kedinginan di luar sana. Dan kau, dasar brengsek. Aduh. Pak Huo, ini putra kesayangan yang kau besarkan. Sekarang dia berani memukulku. Kau penakut, cuma dia melihat dia memukulku. Aduh. Hicks. Jangan menatapku. Dia jatuh sendiri. Kenapa kau menatapku? Keluarga pasien, tolong berhenti di sini. Dokter, bagaimana keadaan ayahku? Pasien mengalami serangan jantung akut akibat emosi yang memuncak. Beliau perlu operasi bypass. Biaya perawatannya sekitar 1 miliar rupiah. Dok, ada 100 juta rupiah di kartu ini. Rumah sakit punya aturan sendiri. Dana 100 juta ini hanya menutupi biaya awal. Sisa biayanya tetap harus kalian lunasi. Jika tidak, perawatan selanjutnya tak bisa dilanjutkan. Jiang Yan, siapkan 1 miliar rupiah dan segera ke rumah sakit. Tenang, akan ku cari caranya. Paman Huo dan Huoshu sudah sangat membantuku. Aku tak bisa membiarkan ini terjadi. Tapi untuk mengumpulkan 1 miliar rupiah sekarang,
Aku harus nekat menghubungi Lu Feifei lebih dulu. Cepat semuanya. Kalian para buruh, rendahan, segera tuntaskan perhitungan aset Yanrong hingga tuntas. Kalau sampai kurang 1 sen saja, aku akan membuat kalian meringkuk seumur hidup di penjara. Dalam 1 jam dari sekarang, kirimkan 400 miliar ke rekeningku. Cepat. Kak, kalian kok bisa kembali? Kau mau menjual restoran ayahku? Minggir kau, dasar bisu sialan. Jangan ganggu urusanku. Ayahku sedang kritis di rumah sakit, kau malah ingin menjual restoran? Kau akan menyesal. Aduh, menyesal? Siapa yang bisa membuatku menyesal? Kalian berdua, para bisu sialan, mau membuatku menyesal? Memangnya, kalian punya kemampuan itu? Ci, pantas? Haha, lucu sekali. Ya, aku memang menjual restorannya. Lalu kenapa? Kenapa, hah? Ayahmu dalam kondisi begitu? Di rumah sakit pun tak bisa diselamatkan lagi. Uang dari restoran ini juga tak boleh terbuang sia-sia. Kalau mau menyelamatkannya, pergilah jual darahmu. Jual ginjal pun bisa. Kalau tetap tak bisa, dia juga bisa keluar menjual diri kan? Kau keterlaluan. Aksu. Penyakit ayah? Aku akan cari cara. Ci, lupakan. Bicara saja tak akan membuatmu kaya. Jangan banyak omong kosong. Kau cuma pengemis miskin, sampah dari lapisan terbawah masyarakat. Dari mana kau mau dapat 1 miliar rupiah? Meski kau jual dirimu sampai babak belur, nilaimu takkan sampai 1 miliar rupiah. Hei, kau, apa yang kau lakukan? Aku ini istri ayahmu, berani-beraninya kau memukulku. Paman Huo dan Huo Shu sudah sangat baik padaku, aku tak bisa diam saja. Tapi demi mendapatkan 1 miliar rupiah, aku hanya bisa nekat menghubungi Lu Feifei duluan. Buluh, gawat Lin Shen sudah menghitung aset direktur di Departemen Keuangan. Kalau kita tak segera mencari cara, perusahaan kita bakal berpindah tangan. Rongrong, kau sebenarnya di mana? Jika kau tak lekas muncul, semua rekam jejakmu di grup Feimu akan dihapuskan. Halo, Feifei, ini Rongrong. Rongrong, kau di mana? Aku akan segera kirim orang menjemputmu. Feifei, aku tak bisa datang. Aku benar-benar butuh 1 miliar rupiah sekarang. Akan kukirim nomor rekeningnya padamu, tolong urus transfernya. Apa yang tidak mungkin? Tahukah kau, kalau kau tak datang dalam 10 menit, seluruh saham milikmu di perusahaan akan diambil alih paksa oleh Lin Shen. Karena dia berani bertindak terang-terangan begini, jangan salahkan aku kalau aku bertindak keras. Aktifkan rencana darurat sekarang. Apa, Rongrong? Rencana darurat? Tapi itu akan membuat seluruh saham milikmu di perusahaan terpecah menjadi kepingan kecil dan dibagikan ke semua manajemen yang berjasa, sehingga porsi sahammu tak akan sampai 10%. Lakukan saja perintahku. Ini satu-satunya jalan sekarang. Selain itu, aku akan menulis surat terbuka, mengungkap kebenaran, dan kau akan membacakannya di depan umum. Baik, akan segera aku lakukan. Oh, aktingmu sungguh meyakinkan. Astaga, kebanyakan nonton drama pendek ya. Orang yang tak tahu mungkin benar-benar menyangka kau tokoh penting di masyarakat. Percuma saja. Rumah sakit cuma menerima uang tunai. Aksimu sehebat itu, tapi tanpa dana operasi 1 miliar rupiah, pihak rumah sakit tak akan menerimanya. Apa kau pikir aku tak bisa mendapatkannya? 3 menit. Cepat, lebih cepat. 5 detik. 4 detik. 3, 2, Prosedur darurat aktif. Distribusi ekuitas grup Feimu selesai. Prosedur darurat perusahaan, prioritas tertinggi. Akses operasiku diblokir, Aksesku juga diblokir. Aku juga. pembatasan akses apa ini? Kalian, pegawai rendahan, sudah bosan hidup, ya? Cepat kembalikan semua aset itu padaku. Mereka tak punya wewenang untuk beroperasi. Sejak perusahaan didirikan, Ketua Dewan Direksi telah menetapkan prosedur darurat. Begitu diaktifkan, langsung berlaku, aset akan didistribusikan otomatis. Aset pribadi Ketua Dewan akan dilikuidasi selama periode ini, tak seorang pun berhak melakukan operasi apapun terkait hal ini. Yanrong, ternyata kau selalu waspada terhadapku. Tunggu saja, urusan ini belum selesai. Minggir.
transfer 500.000 yuan ke rekening ini, cantumkan keterangan, bonus atas informasi tentang ketua Dewan Direksi. Baik. Kalau bukan karena aku tahu kau dipungut dari tempat sampah, aku tak akan percaya omong kosongmu. Aku sungguh percaya cerita gilamu. Tinggal 3 menit, bahkan kalau ku beri kalian berdua 3 tahun, kalian tetap tak akan mampu mengumpulkan 100 juta rupiah. Aku punya cara. Sebenarnya tak perlu. Sungguh, kalian penuh kebohongan, kalian berdua penipu. Tersisa 2 menit. Sudahlah, berhenti berpura-pura di sini. Kau sama sekali tak mungkin. Kartu bank menerima transfer 500 juta rupiah. Aku sungguh punya uang, aku tidak berbohong padamu. Akshu, biaya perawatan ayah sudah cukup, cepatlah ke rumah sakit. Rongrong, sepertinya dugaanku tepat. Kau berpura-pura jadi pengawas untuk menutupi identitasmu, pasti ada alasannya di balik itu. Rongrong, uang 500 juta ini akan kukembalikan? Kau telah menyelamatkanku, anggap saja ini balas budiku. Tidak perlu dikembalikan. Kau ingin pergi? Astaga, apa yang kau pikirkan? Ayo cepat ke rumah sakit. Aksu, terima kasih sudah menjengukku. Aduh, Pak Huo, kau sudah sadar. Pak Huo, aduh, kau membuatku sangat cemas. Sepertinya kau benar-benar khawatir padaku. Aku tak mati gara-gara ulahmu kan? Aduh, kenapa kau begitu tidak berperasaan? Kau sedang koma dan tidak tahu apa-apa kan? Tahukah kau berapa biaya operasi kali ini? 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah? Perlu berapa lama untuk menabungnya? Nak, benarkah sampai habis 1 miliar? Sudahlah, lupakan saja. Ayahmu sudah sadar, jangan hitung-hitungan lagi. Kata dokter, baru sadar tak boleh emosi. Ya, Ayun, maafkan aku telah salah menilaimu. soal yang tadi, aku bertengkar denganmu juga, karena urusan pribadi, dan urusan pribadi itu pun demi putra kita, Ayu. Coba pikir, Ayu belum menikah, dan nanti saat menikah, pasti butuh banyak uang hantaran. Kalau kau menyerahkan restoran itu pada Asyu sekarang, lalu bagaimana dengan putra kita Ayu? Aku kurang mempertimbangkannya. Soal restoran, nanti saja kita bicarakan. Ya, benar-benar. Tak usah buru-buru, tak perlu terburu-buru. Di mana Rongrong? Ayah, dia merawat ayah 2 hari terakhir. Aku menyuruhnya pulang istirahat. Aksu, Rongrong itu anak malang. Mulai sekarang, kau harus memperlakukannya dengan baik. Sini, baru sadar, minum sedikit air. Jangan pikirkan orang lain lagi. Kunci kesuksesan adalah kerja keras dan kemandirian. Untuk bangkit, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Syukurlah, WeChatku sudah tertaut dengan kartu bank tambahan milikku, masih tersisa 400 miliar rupiah. Kalau begitu, mari mulai berdagang saham. Selama ini mereka sama sekali tak peduli padaku. Aku khawatir mereka tengah mengincar aset menggiurkan milik grup Feimu. Yanrong, alangkah bagusnya jika kau benar-benar mati. Halo Fei Fei, apakah urusan perusahaan berjalan mulus? Rongrong, Linshan belum juga menyerah. Dia ingin merebut semua saham milikmu. Saat ini, dia kini menekan dan membujuk para pemegang saham untuk menunda rencana daruratmu. Kemitraan kita dengan Grup Mei juga akan segera berakhir. Klien Grup Mei itu hanya mengenalmu. Sekarang kami sangat membutuhkanmu untuk kembali untuk mengendalikan situasi. Fei Fei, kondisi fisikku belum sepenuhnya pulih. Segala urusan perusahaan sepenuhnya kuserahkan padamu. Sebelum aku kembali, jangan biarkan siapapun menyentuh asetku. Soal klien Grup Mei, besok atur dulu panggilan video. Aku sendiri yang akan berbicara. Ini, Kita jadwalkan besok pukul 2:30 sore. Baik, itu saja. Aku lelah. Kita bicarakan lagi nanti. Zhao, beritahu Departemen Bisnis, jadwalkan rapat besok pukul 2:30 sore untuk konferensi video. Direktur utama akan berbicara dengan perwakilan perusahaan Mei dan Gao. Via panggilan. Direktur utama telah kembali.
tak usah banyak tanya, jalankan perintah. Selain itu, beritahu semua manajer departemen dan pemegang saham agar berkumpul di ruang rapat utama. Tunggu. Minta Linsen datang juga. Namun, jangan beritahu dia soal rapat video itu. Sebentar lagi kamu mau kemana? Aksu, aku akan segera ke rumah sakit menjenguk ayah. Aku di sini untuk ayah. Suaramu baru pulih. Istirahat saja di rumah. Pak Shu, ini data non Ayan. Rongrong, ternyata kamu memikul begitu banyak beban. Para hadirin, rapat kita hari ini akan menentukan masa depan perusahaan. Sebentar lagi akan ada sambungan video. Mohon tetap tenang. Nona Yan, sudah lama tak bertemu. Sudah lama tak bertemu, Zhou Shu. Tak mungkin. Aku sendiri menyaksikan dia menenggak anggur beracun, lalu menjatuhkannya dari lantai atas. Tuan Lin, ada apa dengan Anda? Apakah Anda kurang sehat? Tak apa. Yan Rong, belakangan kau tampak jauh lebih kurus. Ada sesuatu yang terjadi? Beberapa bulan terakhir terjadi beberapa insiden tak terduga. Terima kasih atas perhatiannya. Itu mustahil dia. Atap tempat dia jatuh itu terpencil, benar-benar tak ada kemungkinan selamat. Lagi pula, orang-orang yang kukirim berhari-hari pun tak menemukan tanda bahwa Yan Rong masih hidup. Jangan-jangan Lu Feifei sedang menyiapkan sesuatu untukku. Tuan Ketua, hari ini Anda sedianya dijadwalkan bernegosiasi dengan perwakilan Mei Group. Namun akibat tekanan rumor di luar, saya terpaksa menyusun konferensi video ini guna menenangkan kepercayaan investor publik terhadap perusahaan. Mohon pengertiannya. Kau sudah berusaha sebaik mungkin. Kebetulan, saya berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit hal kepada semua orang mengenai saham saya di perusahaan ini. Mustahil. Kau bukan Yan Rong, kau penipu. Kenapa Lin Shen berada di ruang rapat? Lu Feifei bersekongkol dengannya. Saham Lu Feifei hanya 5% di bawah milikku. Posisiku saat ini sangat tidak menguntungkan. Aku hanya bisa menahan diri sementara. Meski aku tak dapat merebut kembali aset, aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Tuan Lin, tolong jangan membuat keributan di ruang rapat. Lin Shen, urusan kita akan kita tuntaskan nanti. Ini rapat internal perusahaan, kau tak berhak berada di sini. Zhao, antar Tuan Lin keluar. Tuan Lin, silakan. Dia penipu. Jangan biarkan kalian tertipu olehnya. Dia penipu. Satpam, keluarkan orang gila ini. Jangan pernah izinkan dia masuk perusahaan lagi. Dia penipu. Jangan biarkan kalian tertipu olehnya. Sudah, mari kita lanjutkan rapat. Saya memutuskan menyumbangkan seluruh saham, mendirikan yayasan yang berfokus pada penyandang disabilitas, serta bantuan bagi siswa kurang mampu. Hal ini akan ditangani Pak Shen dari Departemen Keuangan. Mohon semua departemen bekerja sama, target rampung sebelum akhir tahun. Direktur utama, saham Anda di perusahaan senilai 60 triliun rupiah. Jika Anda menyumbang semuanya, lalu bagaimana dengan anggota dewan yang lain? Itu juga poin kedua yang ingin saya sampaikan. Semuanya, karena alasan kesehatan, saya memutuskan mengundurkan diri dari jabatan direktur utama. Karena masa jabatan ini belum selesai, posisi direktur utama akan diteruskan oleh Lu Feifei. Selanjutnya, saya akan segera menyerahkan surat pengunduran diri. Direktur utama, apakah Anda benar-benar ingin keluar sepenuhnya dari perusahaan? Operasional kantor cabang ini tetap perlu Anda tangani. Bagaimanapun, itu merupakan sektor inti yang menguasai 70% dari bisnis perusahaan. Para klien itu adalah sahabat lama saya selama bertahun-tahun karena hubungan baik kami akan terus bekerja sama dengan perusahaan. Selain itu, aset pribadi saya tak boleh diwariskan dalam bentuk apapun dan akan diawasi Departemen Hukum. Untuk sementara, itu saja. Jika ada masalah lain, mari kita diskusikan kembali. Ya ampun, Yan Rong, sedang apa kamu sembunyi-sembunyi di rumah? Melakukan sesuatu yang memalukan? Kamulah yang sembunyi-sembunyi.
Ada yang mau dibicarakan, katakan saja. Yanrong, jangan pura-pura bodoh. Kau hanyalah pengemis yang kami tampung. Kami sudah memberimu makan dan minum. Harusnya kau berterima kasih. Restoran itu, jangan coba-coba menyentuhnya. Itu cuma restoran kecil, tak pernah kuanggap penting. Aku berencana, setelah tahun baru pindah, dan tinggal terpisah dari Aksu. Dengan begitu, kau tak perlu cemas aku bakal merebut hartamu. Oh, baru sebentar kau senang. Hei, kau sudah tak bisa apa-apa lagi. Cih, jangan kira aku tak tahu. Uang 1 miliar rupiah punyamu, itu hasil pinjaman dari rentenir. Hampe. Nanti, saat penagih utang datang, kaulah yang pertama kuusir. Bodoh sekali. Minggir, aku harus ke rumah sakit. Hei, berhenti di sana. Hari ini, Aksu tak ada di rumah. Kita lihat siapa yang akan membelamu. Akan kuajar kau. Aku. Aksu? Berdoalah semoga tangannya baik-baik saja. Kalau tidak, takkan kubiarkan kau. Ganti balutan tiap hari, dan hati-hati, jangan sampai kena air. Ya. Tak lama lagi aku sendiri akan menemui ayah. Jika ayah melihat kondisimu begini, dia akan khawatir lagi. Baik, Terima kasih. Terima kasih. Ping, kawan-kawan lama paman ini, semuanya juga sedang tak punya uang. Aku sudah meminjam dari begitu banyak orang, dan cuma dapat mengumpulkan 200 juta rupiah untukmu. Pakailah dulu untuk keperluan mendesak. Cuma 200 juta rupiah? Ya, Astaga, Paman. 200 juta rupiah mana cukup? Aku benar-benar sudah kehabisan cara. Kerau sih, kalau aku tak bisa melunasi utang itu, lusa mereka akan menyita pabrik sebagai ganti utang. Ayah, Rong, kamu sudah bisa bicara lagi. ya ayah, aku sudah pulih. Ayah, jangan terlalu bersemangat. Kata dokter, emosimu tak boleh naik turun drastis. Ada apa ini? Aku membuka pabrik pakaian. Awalnya kupikir bisa meraup untung besar. Siapa sangka ekonomi beberapa tahun belakangan memburuk, hasilnya pun tak bagus, aku jadi berutang biaya bahan ke mereka. Sekarang mereka datang menagih, aku. Berselisih paham? Jadilah begini. Tapi itu tetap bukan alasan buat memukul orang. Ping. Ya. Kau lihat sendiri keadaan paman. Aku juga. Tak ada jalan lain. Aduh, sudahlah Paman. Saya akan pulang, jual mobil saya, lalu cari cara lain. Jaga kesehatan, ya. Kak Ping. Aku ada 400 juta rupiah di sini. Cukupkah ini untukmu? Adik ipar, jangan bercanda dengan kakakmu. Saya harus lekas pulang untuk cari uang. Aku tidak bercanda. Akhir-akhir ini, belakangan ini aku cuan ratusan juta rupiah dari saham. Ambil saja dulu. Kamu main saham? Dan untung sampai ratusan juta rupiah. Gunakan dulu uang 800 juta rupiah ini. Kalau nanti masih kurang, kabari aku. Aku pasti akan berupaya keras membantumu. Kakak ipar, terima kasih. Uang ini pasti akan kukembalikan padamu. Ya. Kita keluarga, tak perlu berterima kasih. Tapi Kak Ping, janjilah satu hal padaku. Jangan biarkan Aksu tahu soal ini dulu. Baik, tak masalah. Kakak ipar, risiko main saham terlalu besar, sangat gampang rugi. Bagaimana bila kau dan Aksu kerja saja di pabrikku, makan dan tempat tinggalku tanggung. Aku tahu bagaimana ibu tiri Aksu. Kalau kau dekat dengannya, pasti tak luput dari perlakuan buruk. Aksu sudah berkata, dia takkan membiarkan aku diintimidasi. Kalau begitu, pertimbangkan baik-baik, aku selalu menyambutmu. Pak Huo, minggir. Kau memberinya uang lagi, diam-diam tanpa sepengetahuanku, untuk Bibi Huoshu. Apa kau tak punya tempat lain untuk membuang-buang uang? Soal anak itu, Ping, dia tidak mudah. Lagi pula, dia cuma pinjam untuk modal usaha, dan dia pasti akan mengembalikannya. Jangan khawatir. Dikembalikan? Pakai apa mereka akan mengembalikannya? Semua orang tahu pabriknya hampir bangkrut. Cuma kamu, si bodoh, yang mau percaya padanya. Uang ini, sudah dipakai buat menalangi bibimu. Kurasa mereka takkan bisa mengembalikannya.
Kalian berdua yang harus menanggung pengembaliannya. Mulai sekarang, setor 10 juta rupiah tiap bulan, sampai lunas. Liyun, jangan keterlaluan. Uang itu aku yang pinjam, kenapa mereka yang mesti mengembalikannya? Lagi pula, setiap hari mereka kerja di restoran, tapi sama sekali tak digaji. Dengan apa dia akan melunasi utangnya? Aku tidak peduli. Hei, aku tak peduli siapa yang menebus uang ini. Aku harus lihat. Aku harus terima 200 juta rupiah itu. Kalau tidak, aku bakal ribut di pabriknya Pink. Aksu, Rongrong, kesini. Aku tahu, sebagai pasangan muda hidup memang tak mudah. Kadang ibumu berkata menyakitkan. Jangan kalian simpan di hati ya. Nanti ayah akan bicara dengan ibumu, supaya setelah ini, dia pasti akan membayar gaji kalian. Jika dia tidak setuju, usai tahun baru, ayah akan menyerahkan restoran ini kepada Aksu. Setelah itu, ayah yang akan bekerja untuk kalian berdua. Ayah sudah tua. Restoran ini buah kerja keras ayah, kami tak bisa menerimanya. Lagi pula, kami berdua mampu bekerja, mengandalkan diri kami sendiri, kami juga bisa hidup layak. Ayah, aku berniat pindah dan tinggal bersama Rongrong. Keluar rumah? Kenapa? Apakah ibumu berbuat sesuatu lagi di belakang ayah? Ayah, jangan dulu marah. Dokter bilang, ayah harus gembira setiap hari, baru bisa pulih. Ayah, aku ingin menjalani hidup berdua dengan Rongrong. Baiklah. Hanya saja, kalian sudah terbiasa di samping ayah. Kalau tiba-tiba kalian pergi, hati ayah akan terasa hampa. Ayah, kami masih perlu beberapa hari sebelum pindah. Dalam beberapa hari ini, aku dan Aksu akan menemani ayah sebaik mungkin. Aksu pernah bilang, suara itu bukan rusak sejak lahir, mungkin masih bisa dipulihkan. Sudah 2 minggu, bantuan dana, mengapa sampai sekarang belum ada kabar? Mengapa tabunganku tiba-tiba lenyap semua? Ada apa? Tidak ada. Mungkin karena terlalu lama duduk. Soal memakai dana yayasan. Untuk perawatanmu, Aksu, harus ditunda. Aku keluar sebentar ambilkan air untukmu. Selidikilah kondisi terkini grup Feimu, serta apakah Lin Shen punya langkah belakangan ini. Rongrong itu istriku. Aku takkan biarkan siapapun melukainya. Apakah kau masih berniat memakai surat kematian lewat jalur hukum untuk merebut kekayaannya? Fei, kita berteman bertahun-tahun, tak perlu membuat keadaan sekaku ini. Terus terang, kita bisa berkolaborasi. Jika ia tak mati, surat kematianmu cuma selembar kertas bekas. Kau ingin aku bekerja denganmu, berebut sahamnya. Apa kau tak pikirkan saat ia kembali nanti, konsekuensi apa yang bakal kita tanggung? Fei, di hadapanku, kau tak perlu berpura-pura lagi, kan? Aku tak percaya. Kau tak tertarik pada kekayaan sebesar ini. Bilang saja, syarat apa yang kau mau supaya bersedia bekerja sama denganku. Lalu, apa yang bisa kau tawarkan padaku? Apapun yang kamu inginkan, bisa aku penuhi, bahkan diriku sendiri. Kalau begitu, aku mau bertanya, bagaimana caramu membuktikan kematian Yanrong? Baru saja aku meneleponnya, dan di konferensi video, dia pun muncul. Fei, rapat video waktu itu. Bukankah kaulah yang merencanakannya untuk melawanku? Mana mungkin? Meski penampilannya sama, kepribadian dan suaranya pasti berbeda. Klien-klien lama itu tak mudah dibohongi. Aku curiga... Tidak mungkin. Aku yakin dia sudah mati. Kenapa kau panik? Selama kita umumkan kematiannya ke publik, walau dia masih hidup, dia takkan bisa lagi memakai identitas Yanrong. Jika dia muncul di perusahaan, kita akan mengusirnya dan mengatakan dia penipu.
Ternyata, Lu Feifei bersekongkol dengan Lin Shen untuk mengumumkan kematianku. Bahkan dana di rekening cadangan juga sudah mereka pindahkan. Pengkhianat. Tunggu saja kalian. Kalian berdua, tak satu pun dari kalian akan lolos. Dana investasi di bursa telah untung lebih dari 8 juta rupiah. Cukup sebagai modal awal. Untuk bisnis perdagangan, aku punya jaringan dan sumber daya yang luas. Sepertinya, aku harus kembali menapaki jalan lama dan membangun usaha lagi. Aksu, grup Feimu, sudah mengumumkan kabar kematian kakak ipar. Lin Shen dan Lu Feifei berkolaborasi telah menguasai aset kakak ipar. Anak buah kita terus mengawasi mereka tanpa henti. Perlukah kita bergerak sekarang untuk membalas dendam atas kakak ipar? Selama persoalan ini masih berada dalam kendali, jangan bertindak sembarangan dulu. Baik. Aksu, Pangsit favoritmu di ujung gang sana? Rongrong, jangan kesal. Aku tidak merasa sakit. aku tidak marah padamu. Aku kesal pada diriku sendiri. Kau begitu baik padaku, tapi aku justru padamu. Rongrong, aku baik padamu atas keinginanku sendiri. Kau tak perlu terbebani. Sudah kukatakan, aku akan memberimu waktu untuk mempertimbangkannya. Kak Ping, Adik ipar, kenapa masih bawa barang? Ayo duduk dulu. Di mana Aksu? dia lagi ambil stok. Kak Ping, saya datang kali ini. Ada hal penting yang ingin kubicarakan. Adik ipar, belakangan ini aku agak kesulitan uang. Soal uang yang kupinjam darimu, boleh bayarnya kutunda dulu? Aku datang bukan mau menagih. Lalu urusan penting apa? Aku ingin beli 5 rumah. Apa? Aku nggak salah dengar kan? Kamu mau beli 5 rumah? Ya, rumah di Longwan Houting, sisi barat kota. Sementara ini aku tak ingin orang lain tahu, jadi aku berharap kau bisa mewakili. Adik ipar, berapa banyak uang yang kau raup dari saham? 5 rumah digabung, paling tidak di atas 200 juta rupiah. Jadi, Kak Ping bagaimana? Kak Ping, Tak masalah. Haha. Tentang rencanamu beli rumah. Jangan sampai Aksu, ibu tirinya sampai tahu. Kalau dia tahu, dia pasti cari segala cara buat merebutnya. Kak Ping tenang saja, aku tahu mana yang harus dirahasiakan. Kamu sungguh mau langsung beli 5? Longwan Houting, itu lokasi yang dulu kutetapkan sendiri. Penataan kawasan industri di sekitarnya sudah diprogram pemerintah kota, potensinya luar biasa. Percayalah, Kak Ping, aku paham. Hei Kak Ping, apa kau mempertimbangkan memperluas bisnismu lagi? Mau. Aku benar-benar menginginkannya. Hei, adik ipar. Kupikir, kalau kamu bersedia bermitra denganku, laba pabrik tahun depan setidaknya akan mencapai 6 miliar rupiah. Aku mau mengembangkan usaha dagang. Aku butuh seseorang yang bisa tampil. Dia pilihan yang cukup bagus. Aku bersedia bermitra denganmu, tapi bukan untuk menanam modal di pabrikmu. Aku berencana mendirikan perusahaan dagang. Untuk sementara aku akan memakai lokasimu sebagai gudang sekaligus kantor. Bagaimana menurutmu? Kau mau buka perusahaan dagang? Sudah punya pasokan barang? Apakah Aksu tahu tentang ini? Tak perlu khawatir soal itu. Urusan distribusi akan kurus dan engkau tangani pesanan. Mengenai perusahaan, kaulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Nanti akan kujelaskan pada Aksu. Tunggu. Bukan begitu, adik ipar. Mendirikan perusahaan dagang ini butuh dana besar untuk pembayaran awal. Soal modal, kau tak usah cemas. Lihatlah ini. 4 miliar rupiah.
Kalau begitu, Kak Ping, kuserahkan urusan pendaftaran perusahaan padamu. Daftarkan perusahaannya atas nama Aksu. Sampai jumpa. Astaga. Aksu ini bukan menjemput pengemis. Dia jelas sedang mengundang pembawa rezeki. Paman, Ya, Ping, ini 200 juta rupiah yang kupinjam dari Paman. Pokok pinjaman beserta bunganya. Tolong Paman periksa. baiklah. Haha, Kali ini saya datang untuk minta bantuan kakak ipar dan Aksu. oh, Ya ampun, mereka berdua masih kecil. Apa yang bisa mereka lakukan? Pamanmu tidak pernah pelit padamu. Dan Ayu adalah sepupu kandungmu. Nanti kalau ada apa-apa, ingat juga Ayu, ya? Paman, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan kakak ipar. Paman, sibuk dulu saja, ya. oh. Ayah, aku akan keluar sebentar dengan Kak Ping. Kami akan segera kembali. Kalau begitu silakan lanjut. Hahaha. Ya, Oh, kakak ipar, izin usahanya sudah selesai diurus, urusan rumah juga sedang diproses, hanya saja progresnya agak lambat. tidak masalah. Kalau urusan rumah ada kendala, beritahu aku ya. Terima kasih atas jerih payahmu. Aksu, kakak ipar telah mendaftarkan sebuah perusahaan dan didaftarkan atas namamu. Selain itu, kakak iparnya juga menyuruh Fang Ping membeli 5 unit rumah di Longwan Houting. Properti ini merupakan proyek baru garapan Feimu Group. Pakailah aset pribadiku atas namaku, belilah 10 unit lagi. Karena Rongrong menyukainya, belilah beberapa unit lagi. Nanti, kalau ada kesempatan akan kuhadiahkan padanya. Kamu benar-benar memanjakan istrimu. Kau pergilah duluan, aku masih harus pulang menemani Rongrong. Bagaimana aku menjelaskan kepada Huoshu soal pembelian rumah, juga soal pendirian perusahaan? Apakah itu akan membuatnya kaget karena terlalu mendadak? Kesehatan ayah sudah jauh membaik. Sebentar lagi aku akan mencari rumah, kita akan pindah tinggal di luar. Aksu, kurasa ayah sangat ingin kita tinggal bersamanya. Kalau tidak, Aku tak ingin kau merasa tak nyaman. Aksu, ada 2 hal yang ingin kusampaikan padamu. Hari ini aku menemui Kak Ping. Ku minta ia membelikan 5 unit rumah untukku, serta membantuku mengurus izin usaha perusahaan dagang. Aku ingin mencoba berbisnis. Rongrong, apapun yang ingin kau lakukan, aku akan selalu mendukungmu. Mengapa dia begitu tenang? Apa kau tak penasaran dari mana aku dapat uang? Rongrong, jika kau tak ingin mengatakannya, tidak masalah. Tapi sekarang kau tidak sendirian. Jika menghadapi kesulitan, ingatlah selalu ada aku di sini. Aksu, terima kasih. Aksu, aku tak bisa terus merepotkanmu. Sekarang, aku harus mengandalkan diriku sendiri untuk merebut kembali semuanya. Paman, Ya, oh, Ping, kau datang. Duduklah. Kubuatkan teh untukmu. tak usah repot. Kali ini aku datang untuk menemui Bibi dan Aksu. Yang satunya bisu, satunya lagi pengemis. Untuk apa kau mencari mereka? Aku ada pekerjaan yang pas sekali bagi mereka berdua. Aku ingin bicara langsung dengan mereka. Pekerjaan apa? Anakku, sepupumu. Ayu baru saja lulus kuliah. Kau, Dia tak cocok. mengapa dia tak cocok? Ia baru lulus dari universitas ternama, dia tampan, dan kinerjanya juga hebat. Hah? Pekerjaan yang sanggup dikerjakan orang bisu? Tak bisa dilakukan anakku? Kalau dia sehebat itu, kenapa ia mesti datang ke tempatku yang reot ini? Hei, aku tanya kau, Kak Ping. Dik ipar, aku punya tawaran perjalanan dinas ke kota terdekat yang cocok sekali untuk kalian berdua dengan imbalan 20 juta rupiah. Punya waktu? Ada. Tidak. Ayahmu baru saja sembuh. Urusan restoran masih banyak. Kalau kalian pergi bersenang-senang, siapa yang akan bekerja? Mau membuat kami mati kelelahan? Satunya bisu, satunya pengemis, masih juga mau dinas, benar-benar menggelikan. Diamlah kau. Mana ada orang tua yang bicara seperti itu pada anaknya? Aduh, anakku ini hebat sekali. Disuruh pergi pun belum tentu mau. Tak tahu berterima kasih. Cih. Memang begitu cara bicaranya. Jangan diambil hati. Tidak apa-apa. Ping, Aksu dan Rongrong pergi ke tempat asing. Bagaimana kalau ada sesuatu terjadi? Bagaimana kalau cari orang lain saja? Paman, tenang saja. Saya akan ikut dengan mereka berdua. Saya pastikan membawa mereka pulang dengan selamat. Ayah, aku akan menjaga diri dan Rongrong baik-baik. Baiklah, soal kalian berdua, putuskan sendiri. Pergilah dengan Ping, dapat pengalaman juga baik. Soal restoran, kalian tidak perlu khawatir. Tenang saja.
Ayah jaga diri baik-baik. Hati-hati ya. Aksu, orang-orang kami, diam-diam membantu Tuan Fang membeli properti. Namun demi menghindari kecurigaan, sisa 10 unit properti akan kami beli secara bertahap. Baik. Bagus. Untuk sementara, aku akan melakukan perjalanan dinas. Untuk grup Feimu, awasi ketat. Tan Ying, Rongrong, dari pihak grup Feimu, mengapa mendadak mengumumkan kabar kematianmu? Kau sekarang di mana? Aku akan menemuimu. aku aman sekarang. Tapi ada satu hal yang butuh bantuanmu. Aku berencana memulai lagi. Melanjutkan bisnis dagang. Jadi aku perlu pesananmu. Tapi kau harus membantuku merahasiakannya. Demi menghindari masalah, aku harus merahasiakan identitasku untuk saat ini. Kau bisa mempercayai kerjaku. Aku akan memesan tiket pesawat sekarang ke Hotel Wisdom di kota terdekat. Kita bicara setelah bertemu. Baik, kalau begitu kita bicara saat bertemu. Aksu. Aksu. Siapa ini? Ini, apakah dia istrimu? Kalian berdua tampak seperti pasangan sejati. Istriku suka sekali makan pangsit. Aku bahkan harus berlari melewati beberapa jalan demi membeli semangkuk pangsit. Untung aku cerdas. Kalau tidak, identitas Aksu pasti ketahuan bagaimana dia bisa diam-diam melindungi kakak ipar. Di luar sangat dingin. Kenapa kamu keluar? Ada masalah di rumah? Tidak, aku hanya keluar. Oh, juga untuk pangsit? Tunggu saja di sini, biar aku yang mengantre. Aku temani. Aku benar-benar kenyang lihat kalian bermesra-mesraan. Perusahaan itu bernama Grup Nanhai. Aksu selaku kuasa hukumnya. Hampir semua karyawannya sudah direkrut. Tapi kau bilang ingin memberikanku setengah sahamnya. Aku khawatir nanti justru rugi. Aku tak sanggup menanggung kerugiannya. Lalu, berapa banyak saham yang kamu inginkan? Aku tak ingin saham. Aku akan bekerja untukmu. Mengurus perusahaan. Semakin besar perusahaannya, makin tinggi nilai sahamnya. Kau yakin tidak akan menyesal? Kalau perusahaan benar-benar berkembang, kau bisa sedikit menaikkan gajiku, itu sudah cukup. Aku tidak serakah. Baiklah, kalau begitu kita sepakat. Besok kita berangkat ke ibu kota untuk urusan bisnis, siapkan dirimu sebaik mungkin. Siap-siap. Sepertinya ada kecelakaan di depan sana. Tampaknya cukup parah, cepat bantu. Tolong, antarkan saya ke rumah sakit. Aku buka pintunya dulu. Terima kasih sudah menolong saya. Bolehkah saya tahu siapa nama kalian? Nama saya Yan Rong. Ini suami saya, Huo Shu. Dan ini sepupu saya, Fang Ping. Ini cuma bantuan kecil. Tak perlu sungkan. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Oh iya, ini kartu nama saya. Jika Anda perlu, silakan hubungi kapan saja. Saya tahu, apakah Anda punya undangan? Tidak. Kalau begitu, silakan kembali. Hah? Tuan Muda Chen. Nona Yan, kebetulan sekali ya. Saya kemari untuk membahas sebuah proyek. Saya dengar Tan Ying ada di sini. Tapi, status saya kurang memadai, jadi saya tak bisa menemuinya. Bukankah Anda ingin bertemu dengan Tan Ying? Apakah Nona Yan punya cara? Kalau Anda punya cara, saya akan memberi Anda imbalan 10 miliar rupiah. Tak perlu bicara soal imbalan. Huang Wen. Lama tak bertemu. Nona Yan, saya hampir tak mengenali Anda. Siapa dia sebenarnya? Mengapa dia begitu akrab dengan orang-orang di sekitar Tan Ying? Sepertinya aku menemukan penolong. Saya sempat cedera tak terduga beberapa waktu lalu, tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Oh iya, dia datang menemui Tan Ying untuk membicarakan kerjasama. Carikan dia tempat untuk menunggu sebentar. Saya akan tanyakan dulu kepada Tan Ying, lalu kita lihat. Karena dia teman Nona Yan, tentu akan saya jamu dengan baik. Hai. Rongrong, kenapa penampilanmu berubah? Aku hampir tak mengenalimu. Lin Shen mengincar hartaku. Dia ingin menyingkirkanku. Syukurlah aku selamat dan berhasil kabur
Kalau tidak, sekarang, kau pasti sudah datang ke pemakamanku. Dasar bajingan Linshen itu. Lukaku belum pulih. Supaya orang-orang Linshen tak menemukanku, aku tak bisa menampakkan diri. Demi bertahan hidup, aku menyembunyikan identitasku, menikah dengan keluarga biasa. Menikah? Benar, aku sudah menikah. Dia sangat baik. Tapi luangkan waktumu. Biarkan aku memeriksanya baik-baik untukmu, supaya kau tidak tertipu lagi. Kau tahu aku selalu menuntut balas. Siapapun yang menyakitiku, aku akan membuat mereka membayar 100 kali lipat harganya. Aku harus merebut kembali semua yang menjadi milikku. Rongrong, aku percaya padamu. Pesanan yang kau sebutkan tadi, aku sudah menyiapkannya. Seperti biasa, aku akan membayarmu setengah uang muka dulu. Soal kualitasnya, aku ingin kau mengawasinya langsung. Aku hanya percaya padamu. Tenang saja. Oh iya, ada seseorang bernama Chen Rui di bawah. Ingin menemuinya? Dia temanmu? Bisa dibilang kami cuma bertemu 1-2 kali. Tapi soal jadi bertemu atau tidak, itu terserah kamu. Aku akan bersikap profesional. Aku hanya bisa menemani kamu turun. Untuk menemuinya, situasi tepatnya, bergantung pada kemampuannya sendiri. Kalau dia mau cari jalan pintas lewatmu, tak bisa. Baik. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat dulu atas suksesnya kerjasama kita. Terima kasih banyak, Butan. Dan terima kasih, Nona Yan. Sama-sama. Saat kita pertama bertemu, Anda menyelamatkan nyawa saya. Kali ini Anda juga banyak membantu saya. Bolehkan saya mengajak Anda untuk makan malam? Tidak hari ini dulu. Saya masih ada urusan yang harus dibahas dengan Tan Ying. Kalau ada waktu, kita jadwalkan lagi. Baik. Kok dia tahu aku di sini? Huosu. Kak Ping bilang kau keluar urusan bisnis, kupikir waktunya pas, maka aku datang menjemputmu pulang. Mari, aku kenalkan. Ini Bu Tan Ying. Dia yang kau ceritakan padaku? Ini Huoshu. Dia suamiku. Halo, aku Tan Ying. Aku sahabat dekat Rongrong. Tuan Huo, apakah kita pernah bertemu di tempat lain? Serius? Di mana kau pernah melihatnya? Aksu sepertinya bukan orang sembarangan. Identitasnya seharusnya sudah lama kusadari. Aku tak ingat jelas, tetapi terasa familiar. Saya tak kenal wanita ini. Dia. Tenggorokannya terluka, untuk sementara, belum bisa bicara. Kurasa kau salah ingat. Kalau begitu, sepertinya aku memang keliru. Oh ya, aku sudah mentransfer uang muka ke rekeningmu tadi. Senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Baiklah, kami pamit dulu. Mari pergi. Tuan Chen, ada apa Tuan? Saya mengundang Anda bertemu di sini hari ini untuk 2 hal. Pertama, untuk berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Kedua, ini soal Tan Ying. Proposal proyek Anda sudah saya serahkan pada Tan Ying. Apakah dia akan menyetujuinya atau tidak? Itu bukan urusan saya. Saya tahu, Anda dan Tan Ying cukup dekat. Selama Anda bersedia bicara, hal ini pasti bisa terwujud. Kami memang sangat akrab, tetapi tak bisa campur tangan dalam keputusannya. Cara kerjanya selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Aku paham aturannya. Ini sekedar sedikit perhatianku, mohon diterima. Jika hal ini berhasil, aku akan memberi imbalan besar lagi. Cerdik juga, latar belakangnya sama sekali tidak ada masalah. Dia memang lihai di dunia bisnis, namun caranya masih dianggap benar. Kalau kita bisa bermitra, itu akan sangat bermanfaat bagi kemajuan Rongrong saat ini. Restoran pilihan Tuan Chen bagus. Udangnya lezat, coba saja. Apakah Aksu ingin aku menyetujuinya? Aku dapat melihat hubunganmu dengan Tuan Huo sangat dekat. Aku akan memberimu syarat yang tak bisa kau tolak. Syarat apa? Seingatku Tuan Huo, ketidakmampuannya berbicara dipicu faktor lingkungan. Aku kenal dokter yang meneliti bidang ini. Mungkin ia bisa membantu. Soal Tan Ying, aku setuju membantumu. Namun, aku harus segera bertemu dokter itu. Rongrong, tak usah repot. Menurutku begini saja sudah cukup. Shu. Kalau ada kesempatan, aku ingin mendengar suaramu. Baik. Aku akan lekas menghubungi dokter. Baik, kalau begitu, mari rayakan kerjasama kita yang menyenangkan ini. Semoga kerjasamanya menyenangkan. Aksu, kau pernah berkata, belakangan ini suaramu tak bisa keluar.
Apa penyebabnya cedera saat itu? Itu berkaitan dengan ibuku. Saat aku kecil dulu, ia sibuk dan jarang pulang. Suatu hari, aku sembarang makan, tenggorokanku sakit, dan tak segera ke dokter. Jadinya, begini. Belakangan, aku merasa, tak bicara pun tak masalah, jadi aku tak mengobatinya. Aku minta maaf. Aku tak tahu penyebabnya seperti itu. Saat kecil, kau pasti sudah banyak menderita. Seharusnya aku katakan lebih awal. Sejak kehilangan suara, pernah aku demam, namun ia tetap tak ada. Aku kabur mencari ayah, melihatnya menikah lagi. Aku tak berani masuk, bersembunyi di ujung gang beberapa hari, nyaris jadi pengemis. Lalu ayah menemukanku, membawaku ke rumah sakit. Berkat dia aku selamat. Tempatmu berlindung semasa kecil. Apakah disitulah kau menemuiku? Hari itu, kau sangat mirip diriku dulu. Jadi, apakah kau membawaku pulang karena iba padaku? Ya. Tapi setelah itu, aku sungguh jatuh cinta padamu. Buosu, terima kasih. Apapun alasannya, kau membawaku pulang dan memberiku rumah. Mulai sekarang kau tak akan sendiri lagi. Selamat pagi. Tak mungkin kau menatapku semalaman tanpa tidur kan? Aku senang melihatmu begini. Direktur Cabang Tiongkok Raya Grup Shengxi. Tentu saja. Proyek di wilayah Tiongkok Raya berkembang jauh lebih cepat daripada yang kuperkirakan. Aku berniat mendirikan cabang baru yang akan menangani kerjasama dengan Grup Shengxi di wilayah Tiongkok Raya. Kau orang yang paling kupercaya. Aku ingin menunjukmu sebagai pemimpin utama. Aku tahu kau ingin membantuku, tapi jangan cepat-cepat menolak. Kau memang temanku, tapi aku tetap seorang pebisnis. Posisi ini kau duduki juga membawa keuntungan bagiku. Ini benar-benar peluang emas. Namun sekarang Lin Shen terus berusaha menjatuhkanku. Jika begitu, identitasku kemungkinan besar akan terkuak. Aku masih bisa menerimanya, namun kumohon jangan bocorkan jati diriku keluar. Paham? Nanti akan kukirim 2 asisten handal untukmu. Kau hanya bertanggung jawab mengatur koordinasi di balik layar. Baik. Oh ya, ada satu permintaan lagi. Aku tahu. Proyek Chenrui memang sudah memikatku sejak awal. Mereka cukup baik. Seharusnya mereka dapat menjadi mitra yang sangat kompeten. Hei, ngomong-ngomong rongrong, tiba-tiba ku ingat, sepertinya aku pernah bertemu suamimu. Di sebuah pesta koktail. Pesta koktail? Dia datang sebagai apa? Aku tak tahu. Saat itu aku cuma sempat melihatnya sekilas. Tapi yang ku tahu, dia bukan orang biasa. Sebaiknya kau tetap hati-hati dan waspada. Baik, aku paham. Huosu, sebenarnya siapa kamu? Waktu itu kau menyelamatkanku. Apa itu benar-benar kebetulan? Adik ipar, proyek senilai 100 miliar rupiah, uang mukanya saja 40 miliar rupiah. Aku nggak sedang bermimpi kan? Kak Ping, menyesal tak minta saham perusahaan? Ya? Aduh, aku memang terlalu picik. Tapi aku tidak akan iri kok. Kau sukses, aku ikut senang juga. Bagaimanapun juga, aku ini manajer umum perusahaan. Jadi, paling tidak ada bagian keuntungan, kan? Tenang saja, setelah perusahaan stabil, kau pasti dapat bagian. Siap. Rongrong, ayah keracunan alkohol dan dirawat di rumah sakit. Masih ingat jalan pulang? Ayah belum pulih sepenuhnya, kalian malah pergi dinas, meninggalkannya. Apa yang terjadi pada ayah? Ada apa? Kau masih berani tanya apa? Yanrong, kau memang pembawa sial. Kalau saja dulu bukan karena keluarga kami bersedia menampungmu, kau takkan hidup seenak sekarang. Kau tak tahu berterima kasih. Sudahlah, sekarang malah kau bujuk Aksu untuk ikut denganmu. Dasar pembawa sial kau. Kakak, begitu kalian pergi berdua, mereka langsung bertengkar. Ayah menyalahkan ibu karena selalu memperlakukanmu buruk, sampai-sampai kau ingin pindah. Kakak, bisa tidak kakak dan kakak ipar?
Jangan pindah. Bukankah enak kalau kita sekeluarga berkumpul? Bercerai. Sekarang juga, cerai saja dia. Perempuan macam dia tak pantas masuk ke keluarga kita. Kehadirannya cuma bawa sial. Dulu, sebelum ada, si perempuan penggoda ini, Huoshu tak pernah membantahku. Begitu dia diusir, restoran itu akan kembali milikku. Huoshu itu cuma anak bodoh tak berdaya. Ibu, kenapa ibu bicara begitu? Siapa pula yang menyuruh cerai? Sejak apapun Yanrong, dia tetap istri yang diakui kakakku. Aku takkan cerai. Soal ayah, akan kubawa beliau tinggal bersama kami. Urusan restoran kita bicarakan setelah ayah sadar. Omong kosong. Aku tak setuju. Dia tak boleh kemana-mana. Kalau Huo Jianmin ikut mereka, pindah, restoran saja, aku takkan dapat sepeser pun. Jangan pikir aku tak tahu rencanamu yang penuh tipu muslihat itu. Semua kita bicarakan setelah ayah sadar. Hei, kau. Ayah. Ayah. Aku di mana? Kalian sudah pulang? Ayah, sekarang ayah di rumah sakit. Kata dokter ayah, keracunan alkohol. Sekarang sudah baik kan? Keracunan alkohol apa? Itu omong kosong. Cepat atur kepulanganku. Pulang kemana? Kamu hampir mati karena minum. Kamu tahu? Masih mau pulang. Aksu, Rongrong. Pekerjaan kalian sudah beres? Kalian pulang kali ini? Mau pindah rumah? Oke. Aku akan pulang dan membereskan semuanya untuk kalian. Bukan. Pindah. Rumah apa yang mereka maksud tadi adalah pergi ke restoran untuk membantumu, supaya kamu tak terlalu capek bekerja. Benarkah? Bagus kalau pulang, bagus kalau kembali. Bekerja untuk keluarga sendiri, tetap lebih baik daripada kerja untuk orang lain. Ayah, kali ini kami dengan Kak Ping, ke Linceng untuk bisnis, dan membawa kabar baik. Suara Aksu bisa disembuhkan. Benarkah? Benar-benar bisa disembuhkan? Ayah, asap masakan di restoran itu sangat banyak. Demi menyembuhkan tenggorokan Aksu, kami butuh tempat dengan lingkungan yang lebih baik. Jadi dalam waktu dekat, kami tetap harus pindah dulu. Bagus, bagus. Kamu memang sudah mempertimbangkan segalanya. Di luar sana, ayah akan sewa apartemen untuk kalian. Soal restoran, kalian tak perlu khawatir. Soal uang, juga tak usah dipikirkan. Segera manfaatkan waktu untuk menyembuhkan Aksu. Cepat, obati Aksu. Aduh, dia sudah tidak waras. Penyakit apa yang hendak diobati? Selama bertahun-tahun, tak satu dokter pun bilang bisa disembuhkan. Waktu perjalanan bisnis, kau ditipu penipu mana? Cuma karena dia katanya bisa menyembuhkan. Kau jadi gila? Ayah, dokternya datang besok. Ayah tunggu saja, lihat sendiri dulu baru bicara. Baiklah, baiklah. Besok kita mulai mengobati Aksu yang utama. Tidak, aku tidak setuju. Mengobati apa? Jangan pikir aku tak tahu. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana diam-diam kau mengusik Aksu? Aksu takut aku cemas. Dia selalu mengalah pada ibu tirinya ini. Sekarang, penyakit Aksu bisa disembuhkan. Kau masih mau menghalangi juga? Kau benar-benar keterlaluan. Hei, aduh, bukan begitu maksudku, bukan begitu. Aku cuma khawatir kita tertipu. Takut bertemu penipu. Ya, itu saja maksudku. Bu, ini soal besar bagi hidup kakak. Kita harus mencoba. Kalau ada sedikit saja peluang. Aduh, anak ini. Apa yang kau tahu? Ah, mau berobat silakan. Tapi kalau mereka pakai alasan pengobatan buat minta uang, itu tak boleh. Di kepalamu cuma uang. Uangku, aku yang menentukan. Kalau kau halangi lagi, aku akan menceraikanmu. Hei, kau. Buka mulut. Nona Yan, Pak Huo melukai pita suaranya. Andai saat itu langsung ditangani, takkan jadi seperti sekarang. Lalu, apakah masih bisa disembuhkan sekarang? Bisa, namun tingkat kesembuhannya hanya 30%. Selama ada harapan, itu sudah cukup. Aku tak tahu kenapa, grup Shengxi mendadak menghentikan seluruh kerjasama dengan kita, membuat kita kehilangan hampir setengah pangsa pasar. Sudah diselidiki penyebabnya. Sudah. Ada perusahaan bernama Grup Nanhai yang telah menaikkan kontrak jangka panjang dengan mereka. Grup Nanhai? Benar. Perusahaan ini tak punya latar belakang apapun. Wakil hukumnya adalah seorang pria bisu bernama Huo Shu, sementara yang mengelola sepupunya, Fang Ping.
Divisi perdagangan grup Feimu, sebelumnya diurus oleh Yanrong, semua hal ditangani olehnya. Aku tak punya sumber daya apapun. Jadi soal ini, aku juga tak berdaya. Aku dengar, grup Shengxi tengah membentuk cabang di wilayah Dahua, Peifei. Koneksimu luas. Lihatlah apakah ada cara untuk menghubungi penanggung jawab mereka. Baiklah, akan ku cari caranya. Pelamar selanjutnya, Wu Yakin. Orang ini, mengapa sangat mirip Yanrong? Pasti aku salah lihat. Pelamar selanjutnya, Huo Yu. Ayo, jangan pergi dulu ya. Nona, siapa Anda? Kenapa ganggu anak saya? Ibu, saya Chen Sui, teman sekelas Ayu. Kakak saya adalah direktur di Chen Group. Chen Group? Yang sering muncul di berita itu, perusahaan bernilai puluhan miliar? Benar. Selama Ayu bersedia bergabung dengan perusahaan kami, Chen Group, saya akan memberinya gaji 8.000 saat masa percobaan. Gaji tetapnya mulai dari 20.000. Dan saya jamin, dalam setahun dia bisa promosi jadi manajer. Wah, hebat sekali. Ibu terima tawaran ini untukmu. Besok kita langsung ke sana. Siapa yang menyuruhmu menerimanya? Aku tidak mau. Ibu, ini kesempatan emas loh. Peluang sebagus ini kamu tolak? Memangnya, kamu mau jadi apa? Haruskah kamu meniru Wosu? Menikahi pengemis miskin seperti itu? Baru kamu senang? Bu, sudah aku bilang, aku tidak akan pernah masuk ke perusahaannya. Lagi pula, aku sudah melamar ke perusahaan Shengxi. Sekarang tinggal menunggu kabar. Grup Shengxi, perusahaan multinasional itu, katanya persaingannya ketat sekali. Bahkan kakakku harus memohon agar bisa bekerja sama dengan mereka. Ayu, meski kamu lolos wawancara, belum tentu dapat posisi bagus. Aku tidak peduli. Ayu. Hei, tamu sebentar lagi datang, kamu masih minum saja? Cepat, kembali kerja. Pembawa sial. Apakah dalam proses rekrutmen perusahaan, ada seseorang bernama Huo Yu? Posisinya akan saya atur pribadi. Ayah, Ibu, aku lolos masuk grup Shengxi. Ayah, tahu kan grup Shengxi? Makan dulu saja. Masuk grup Shengxi itu maksudnya apa? Pekerjaan bagus, apa bisa kamu dapatkan? Chen Sui sudah menawarimu pekerjaan yang begitu bagus, tapi kamu malah menolak. Ibu benar-benar tak mengerti jalan pikiranmu. Aku tak butuh belas kasihan darinya. Ayah, Ibu, dengar dulu. Yang ku dapat 100 kali lebih baik dari tawarannya. Ayah, Ibu, aku melamar posisi manajer umum sebagai asistennya. Dengar cara bicaranya, kupikir dia jadi manajer umum. Ternyata cuma asisten kecil yang tidak penting. Lihat dirimu, kenapa begitu bersemangat? Ayah, dengarkan Ibu. Asisten itu tidak penting. Grup Shengxi kan perusahaan multinasional. Kalau aku bekerja di samping manajer umum, aku pasti banyak belajar. Peluangku ke depan pasti besar. Bantuanmu untukku nanti, itu sangat berarti. Kalau begitu, begini saja. Ajak semua kerabat dari pihak ibu untuk diperkenalkan di sana. Tak perlu posisi penting, cukup menyajikan teh dan air. Huo Yu, kuharap aku tak salah memilih orang. Bu, tidak mungkin. Meski aku belum resmi bergabung dengan Shengxi Group, tapi biar ku katakan Bu, aku tahu Shengxi Group selalu memisahkan urusan pribadi dari pekerjaan. Aku tak mungkin menghancurkan masa depanku sendiri. Nona Yan, Direktur Utama Shengxi Group, sudah beberapa kali datang ingin bertemu Anda. Perlu kami atur pertemuan dengan mereka? Sebentar lagi aku harus ke rumah sakit, pergi Senin depan. Periksa juga Shengxi Group. Semangat. Nona Yan, tenang, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Adik ipar. Ayah, aku ada urusan mendesak yang harus kutangani. Kakakku sedang dioperasi. Urusan apa yang lebih penting dari operasinya? Awalnya aku tak percaya perkataan mereka. Sekarang tampaknya kau dan Fang Ping memang ada hubungan. Apa yang hendak kalian urus sekarang? Mau bersenang-senang saat kakakku sedang sakit? Sekarang aku punya urusan penting. Aku tak mau berdebat denganmu di sini. Tapi aku tak merasa bersalah pada Aksu.
Ayah, lihatlah mereka. Mereka. Diam kau. Kakakmu masih di meja operasi. Aku yakin. Rongrong jelas bukan orang seperti yang kau katakan. Ada apa? Perusahaan sedang bermasalah, kas kita untuk sementara tidak mencukupi. Tidak masalah, biar aku yang urus. Tan Ying, sisa pembayaran kiriman barang yang terakhir kita bahas, bisa kamu transfer dulu ke rekeningku? Operasinya sukses besar. Setelah 2 minggu, Anda sudah bisa berbicara normal. Aksu, kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Sudah, bangun. Kak, Ayu, sebaiknya kita keluar dulu. Biarkan ayah dan anak ini menikmati momen mereka. Aksu, selama bertahun-tahun ini, kau telah menderita. dokter, terima kasih atas kebaikan Anda yang besar. Tanpa Anda, kakak saya, pasti sulit baginya untuk berbicara. Anda benar-benar penyembuh luar biasa. Nona Yan, terima kasih atas sumbangan Anda. Jika ada kesempatan, saya ingin berterima kasih langsung. Tak perlu berterima kasih. Kalaupun harus berterima kasih, sayalah yang seharusnya berterima kasih pada Anda. Soal sumbangan, Anda tidak perlu memikirkannya. Dokter, sumbangan, dia... Nona Yan, saya perlu kembali bekerja. Bila perlu sesuatu, hubungi saya kapan saja. Sebenarnya siapa kamu? Kau jelas seorang pengemis. Bagaimana kau bisa punya uang untuk menyumbang? Ini bukanlah kakak ipar gelandangan Huoyu kan? Mengapa dia ada di grup Chen kita? Syukurlah Ayu tidak tertarik pada Chen Shui. Chen Shui bermarga Chen. Tidak mungkin. Aku tahu, perusahaan kita tak kekurangan karyawan, tapi demi Huoyu, aku bisa menempatkanmu posisi petugas kebersihan toilet. Lagi pula, kau juga dipungut dari tong sampah. Cukup. Maaf Nona Yan, adikku ini terlalu kumanjakan. Kalau ada yang menyinggung, aku mohon maaf padamu. Tidak apa-apa. Mari ke kantor, kita bicarakan langsung. Baik. Silakan. Siapa yang mengizinkanmu masuk kantor? Lain kali tanpa seizinku, jangan datang lagi. Pulanglah. Kalau dugaanku tidak keliru, CEO regional Tiongkok, Raya Cabang Grup Shengxi, adalah Anda, Nona Yan. Kan? Kau benar-benar cerdas. Kedatangan saya kali ini, utamanya untuk meninjau perusahaan Anda. Sekalian berharap kita bisa bekerja sama, mengembangkan proyek energi baru bersama. Baik. Kalau begitu, aku akan mengikuti petunjuk Nona Yan, baik secara profesional maupun pribadi, aku akan berupaya sekuat tenaga. Rantai pendanaan Feimu Group mengalami masalah. Lin Shen dan Lu Feifei sedang mencari solusi untuk menanganinya. Jangan tergesa-gesa, saatnya hampir tiba. Rongrong akan datang. Pergilah dulu. Jangan ke rumah sakit tanpa alasan. Akshu? Bukankah itu orang dari warung pangsit? Apa relasinya dengan Huosu? Bahkan Tan Ying tak bisa mencari tahu identitas Huosu. Tampaknya dia sungguh misterius. Gimana? Tenggorokanmu masih sakit? Sudah bisa bersuara? Aku baik-baik saja. Menurut dokter, usai 1 minggu aku sudah bisa sedikit bicara, setelah istirahat setengah bulan, dan akan pulih seperti biasa. Baguslah. Direktur Utama, Grup Chen ingin mengakuisisi Longwan Haoting di bagian barat kota dan 2 lahan yang belum digarap. Karena dananya sangat besar, kami butuh keputusan Anda langsung. Kedua lahan ini sangat terpencil. Kalau mereka membelinya sekarang, apa mereka mendapat kabar angin? Properti Chen ini sudah diselidiki? Selama ini Grup Chen biasa saja. Langkah agresif kali ini, pasti ada pihak di belakang mereka. Mereka bahkan bilang bahwa pembelian lahan ini untuk membangun kota wisata yang indah. Kota wisata seindah itu tak butuh dana sebesar ini. Belakangan ini, Pemkot sedang bernegosiasi dengan grup Shengxi soal lokasi proyek energi baru. Jangan-jangan lokasinya di barat kota? Kabarnya, proyek grup Shengxi ini kemungkinan besar bakal di pinggiran selatan.
Segera cek kebenaran kabar itu. Kabar yang lain? Begitu kabar itu terkonfirmasi, segera jual proyek di pinggiran barat, segera kumpulkan dana, dan investasikan semua di pinggiran selatan. Baik. Ibu, aku ada sedikit urusan. Aku pergi sebentar. Oh. Ayu, ibu melakukan semua ini demi kamu. Setelah mendapat uang dari jual beli properti, ibu bisa menyiapkan mahar untukmu agar kamu bisa menikah. Ada orang yang takkan pernah belajar, mereka takkan pernah tahu mana yang benar. Itu ibuku. Akshu, kau bisa bicara. Rong. Ada beberapa hal yang belum bisa kujelaskan padamu. Tapi, aku takkan melakukan apapun yang bisa menyakitimu. Aku sungguh menyukaimu. Aku takut kehilanganmu. Aksu, kau telah menyelamatkan hidupku. Awalnya, aku cuma ingin membalas budimu. Setelah menghabiskan waktu bersamamu, aku sadar kalau aku benar-benar jatuh cinta padamu. Aku takkan pernah meninggalkanmu. Kaping, bagaimana status lahan di barat kota itu? Sudah diurus. Grup Feimu buru-buru menarik kembali modalnya, hanya mengeluarkan 3 triliun 200 miliar rupiah. Kabarnya, mereka sudah menghabiskan seluruh kas mereka untuk memborong seluruh lahan di pinggiran selatan. Bagus sekali. Kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya, mari kita sambut Direktur Utama Shengxi, Nona Yan, untuk menyampaikan arahan bagi kita semua. Silakan beri aplaus meriah. Selamat siang semuanya. Senang bertemu dengan Anda sekalian. Laporan keuangan bulan ini Kakak ipar, telah naik mana sampai mungkin? 20. Terima dia tidak kasih. memiliki kapasitas seperti itu. Selain itu, belakangan ini, soal penentuan lokasi proyek energi baru kita, saya apresiasi kerja keras Anda semua. Usai bernegosiasi dengan grup Chen, lokasi proyek baru itu akhirnya diputuskan di barat kota. Saya berharap Anda semua terus bekerja keras. Baik. Ayah, apa benar kakak ipar itu pengemis yang kakak pungut dari dekat tong sampah waktu itu? Memang benar. Dia ditemukan oleh kakakmu, tapi kini dia bagian dari keluarga kita. Kalau kau ungkit lagi, dia pasti sedih. Apakah ayah tahu identitas lain kakak ipar atau pekerjaan keluarganya? Mengapa kau aneh hari ini? Kakak iparmu sudah yatim piatu, hampir tak punya teman, dia sangat malang. Mulai sekarang, perlakukan dia dengan baik. Restoran sedang ramai, ayah tutup dulu. Ya. Ayu. Ya. Notulen rapat pagi kemarin. Tolong kirimkan satu salinan padaku. Aku perlu menyiapkan materi konferensi pers besok. Baik. Asisten Zhang. Ada lagi? Boleh aku bertemu dengan Direktur Utama? Presdir akan ke rumah sakit sore ini. Ke rumah sakit? Apakah Presdir sedang sakit? Atau ada sesuatu dengan keluarganya? Yan Rong dan wanita ini auranya sangat berbeda. Apa mungkin ada orang yang wajahnya persis sama? Sepertinya suami Presdir agak bermasalah dengan tenggorokannya. Jika Anda ada urusan mendesak, saya bisa menanyakannya pada Presdir. Tidak ada. Asisten Zhang, saya ada urusan lain. Saya pamit dulu. Ya, silakan. Sudah dijual orang masih juga bantu menghitung uangnya. Dasar istri boros. Tidak mau hidup tenang, malah ikut-ikutan investasi properti. Coba pikirkan, apa kau punya otak untuk itu? Ayah, Ibu, ada apa? Ibumu. Ngotot mau ikut-ikutan orang berinvestasi properti. Dia menggadaikan semua rumah kita, lalu membeli 5 rumah di Nanjao. Sekarang lihat sendiri, semuanya hangus. Ibu menjual rumah kita untuk investasi properti di Nanjao? Anakku, aku terpaksa mengambil pinjaman pribadi. Bunganya saja 20.000 yuan per bulan. Bagaimana aku membayarnya? Aku cuma ingin bertanya padamu, sekarang rumah yang kita tempati ini sudah aku pasang di internet. Masih sempatkah kalau dijual? Sudah terlambat. Perusahaan kita akan menggelar konferensi pers besok. Berita ini akan tersebar ke seluruh kota malam ini. Saat itu, harga rumah di Nanjao akan anjlok drastis. Bukankah kau bilang itu pinjaman bank? Kenapa sekarang malah pinjaman pribadi? Duh, pinjaman pribadi kan? Cepat cair, waktu itu aku butuh uang tunai segera. Kalau dihitung dengan cicilan rumah,
Per bulan bisa 60-70 ribu. Kalau pinjaman pribadi itu tak bisa dilunasi, orang-orang itu akan datang menagih. Ma, ibu telah menimbulkan masalah besar. Apa ibu tak sadar? Ini semua salah Chen Shui. Perempuan jahat itu, dia menipuku. Dia bilang, proyek energi hijau, katanya sebentar lagi akan terdaftar di Kota Selatan. Saat itu, harga rumah di Kota Selatan akan meroket. Departemen pemasaran perusahaan mereka bahkan sudah mengumumkan kabar ini ke publik. Kenapa sekarang malah Kota Barat? Hahaha. Ya, Rendahan. Direktur utama, saya curiga ada yang sengaja menjebak kita. Masih perlu curiga? Ini jelas kita sedang dipermainkan. Kita baru saja membeli lahan di pinggiran selatan. Grup Makmur langsung berinvestasi di kawasan barat kota. Bukankah ini jelas menjebak kita? Apakah lahan di pinggiran selatan masih akan dikembangkan? Mengembangkan apa? Mustahil. Menanam modal dalam kondisi begini. Bukankah itu percuma? ayah, syukurlah ayah tak terluka serius. Kalau tidak, kami akan sangat merasa bersalah. Aku baik-baik saja, belum mati. Lebih baik kita bahas hal penting sekarang. Dalam waktu dekat, kita tak mungkin mengumpulkan dana sebesar ini. Jika tak sanggup jual saja restorannya, harganya kira-kira 4 miliar rupiah. Tidak bisa, ayah. Belum lagi kalau restoran dijual, cicilan rumah di pinggiran selatan, per bulannya mencapai 100 juta rupiah. Tanpa pemasukan restoran, kita bahkan tak bisa membayar cicilan rumah. Kau, pergi urus pinjaman. Dulu keluarga kami yang menampungmu. Sekarang giliranmu membalas budi. Dengarkan? Uang kalian, aku bisa menyediakannya. Uang kalian, bisa kubayar. Tapi ada satu syarat. Aku ingin membawa pulang Huosu. Tidak bisa? Sekalipun aku harus menjual darah, aku tak akan membiarkanmu membawa putraku. Hahaha. Berapa banyak uang yang bisa kau berikan? Anakku ini sangat sehat, tak punya penyakit apapun. Kalau uangnya sedikit, takkan ku terima. Tutup mulutmu. Siapapun jangan coba-coba menyentuh putraku. Dulu, kau merawat Aksu, tapi tak merawatnya dengan baik. Kau mau membawanya pergi. Jangan harap ada yang bisa membawa putraku pergi. Tidak mungkin. Jianmin, dulu aku sibuk bekerja, hingga tak sempat merawat putraku dengan baik. Itu kesalahanku. Tapi apakah Aksu baik-baik saja di sini? Dia mantan istrimu. Benar? Aksu adalah putraku. Aksu, pulanglah dengan ibu. Ya? Kau kira aku ini apa? Mau membeliku dengan uang? 2 juta? 5 juta? Tidak. Bukan begitu. Aksu, ibu hanya ingin membawamu pulang. Ibu tahu kamu banyak menderita di sini. Uang ini, anggap saja, imbalan untuk mereka yang telah menjagamu selama ini. Ya. Pergilah. Aku takkan ikut denganmu. Aksu. Aksu. Tante? Tante. Kesalahpahaman Tante dan Aksu selama bertahun-tahun ini tak bisa selesai dalam sekejap. Tante, jangan terlalu sedih. Kamu pasti istrinya Aksu kan? Ya. Selera Aksu memang bagus. Boleh minta kontakmu? Boleh. Terima kasih, Rongrong. Kakak ipar, kamu benar-benar hebat. Kali ini kita untung besar. Kita telah mengakuisisi grup Feimu. Proyek Long Wan Houting di barat kota. Keuntungan kita mencapai 7 triliun rupiah. Kita jadi kaya raya. Sudahlah, jangan terlalu gembira. Segera kosongkan pabrikmu. Aku akan memakainya. Bagaimanapun aku bekerja untukmu. Kalau kau membutuhkan sesuatu dariku, ambil saja. Tak perlu izin padaku. Kalau begitu, aku tak akan sungkan. Hei ipar, bisnis kita semakin berkembang. Cepat atau lambat identitasmu akan terkuak. Dugaanmu tepat. Aku melarikan diri ke sini karena dikejar. Aksulah yang menyelamatkanku dan memberiku kesempatan kedua. Kelihatannya, kau dan Aksu memang ditakdirkan bersama. Kalau begitu, kelak, apakah kau masih akan bersama Aksu? Aksu, andai suatu hari kau jadi miliarder, apakah kau masih ingin bersamaku? Rongrong? Tak peduli apakah aku akan jadi miliarder atau menghadapi apapun, aku akan tetap mencintaimu seperti sekarang. Di dunia ini,
Tak ada apapun yang sebanding dengan dirimu. Aksu, aku percaya padamu. Semoga aku tak salah bertaruh. Kau takkan pernah menjadi orang seperti Lin Shen. Tante, ada apa tante mencariku? Pasti Aksu. Sudah menceritakan persoalan antara aku dan putraku, kan? Dia pasti benar-benar membenciku, ya? Tante, sepertinya dia cuma belum bisa memahaminya. Aku terlalu tergesa-gesa. Namun, waktuku tak banyak lagi. Tante, apa maksud tante? Dideteksi sebulan lalu. Posisi tumornya spesifik. Tingkat keberhasilan operasinya cuma 50%. Jadi, sebelum operasi, tante hendak mendapatkan ampunannya? Aku cuma ingin memohon agar dia tak membenciku. Memang benar, apa yang kulakukan dulu salah. Aku terus mencoba menebus kesalahanku. Aku diam-diam menemuinya. Secara diam-diam membantunya. Ketika dulu ia merintis usaha, aku ingin menolongnya, tapi aku khawatir ia tak mau menerimanya. Aku menghubungi teman-teman lamaku, dan mereka pun membantunya mengembangkan usahanya. Asal dia baik-baik saja, semuanya tak jadi soal. Aku takut meninggal di meja operasi. Aku takut benar-benar tak bisa menemuinya lagi. Jadi, kumohon bantulah aku membujuk Aksu, agar ia tak membenciku. Tante, aku akan membujuknya untukmu. Sekarang tante perlu bekerja sama dengan dokter dan segera menjalani perawatan. Baik. Terima kasih. Pak Huo, jika kau menjual restoran itu, lalu bagaimana nasib keluarga kita? Cukup. Jin Hui sudah bilang, selama Aksu diserahkan padanya, dia akan memberikan uangnya. Bisa tidak kau berhenti keras kepala? Li Yun, kalau kau bicara begitu lagi, aku akan menceraikanmu. Aksu itu putra kita, bukan alatmu mencari uang. Jadi hanya Aksu putramu? Ayu bukan anakmu juga? Hah? Kau hanya memikirkan Aksu. Lalu Ayu bagaimana? Pernahkah kau memikirkan kedua putra kita? Kelak, gadis keluarga mana yang mau menikah ke keluarga terlilit utang? Pernah kau pikirkan itu? Aduh. Ayah. Ayah. Ya? Perempuan licik satu ini? Aku tak tahu lagi gila. Apa ide yang dipikirkannya? Jika dia tak mau menyerahkan Huosu, apa yang harus kulakukan nanti? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Anda. 3 juta ini cukup bagi Anda melunasi seluruh utang. Saya harap Anda bisa merahasiakannya. 3 juta? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Ini tak mungkin. Uang ini kudapat dari bekerja sama dengan Kak Ping. Aksu juga tahu soal ini. Ambil dan pakailah. Semuanya legal. Dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Hanya pabrik garmen Kak Ping. Waktu itu kami sedang dinas luar, lalu mendapat pesanan besar. Tidak bisa. Aku tak bisa menerima uang kalian. Kalian berdua pun susah payah cari uang. Bahkan Aksu belum bisa kuberi hidup yang layak. Ayah, ini juga sebagai antisipasi. Kalau penagih itu muncul lagi, kita tak akan tersudut. Lagi pula, restoran itu hasil jerih payah ayah. Kita tak boleh begitu saja menjualnya. Keluarga Huo yang mengecewakanmu? Kau menikah masuk keluarga Huo, namun belum sehari pun kau hidup nyaman. Aku tak tahu harus berterima kasih bagaimana. Kalau bukan berkat Anda dan Huoshu, mungkin aku masih terlantar di jalanan sekarang. Kita keluarga, harus saling menopang. Tak perlu berterima kasih. Kudengar, arus kas grup Feimu terputus. Mereka sedang mencari mitra kemana-mana. Ya, perlukah kita bergerak sekarang? Atau menunggu kakak ipar? Sebarkan berita. Bilang bahwa grup Yuan Chen membuka seleksi mitra untuk bersama mengembangkan resor. Baik, akan segera saya atur. Perlukah kita terus menekan Lin Shen? Selagi saya masih berbaik hati, urus sesuai penilaianmu. Buat Lin Shen, kapok saja. Menghajar bajingan itu keahlian saya. PVI, lihat ini. Apa ini? Grup Yuan Chen menggelar tender terbuka untuk proyek pengembangan resor. Ini, bagi kita, peluang yang sangat baik. Keuangan perusahaan sedang bermasalah. Meski sudah saya tutupi kekurangannya, namun dana yang ada tetap terbatas. Proyek besar milik grup Yuan Chen ini
saya khawatir sulit bagi kita untuk memenangkannya. Tenang saja, saya sudah mengontak orang dalam di grup Yuan Chen. Selama kita beri sedikit pelicin, proyek ini pasti bisa kita raih. Benar sekali. Ini kesempatan terakhir kita. Grup Yuan Chen selalu bergerak dengan sangat hati-hati. Terlebih untuk proyek resor ini, mereka sebenarnya mampu menanganinya sendiri. Mengapa mesti membaginya dengan pihak lain? Mungkinkah ini semacam jebakan? Bagaimanapun, kita wajib ikut tender terbuka ini. Begitu kita memenangkannya, perusahaan kita pasti akan berkembang pesat. Kakak ipar, belakangan ini ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Apa kau presiden direktur cabang grup Sengsi tersebut? Aku rasa pernah melihatmu di rapat baru-baru ini. Ya, itu aku. Benarkah? Ayu, kau bisa menjabat sebagai asisten manajer umum. Itu karena kemampuanmu memang hebat dan sama sekali tidak ada kaitannya denganku. Lalu, mengapa kau menyembunyikan identitasmu? Apakah kakakku tahu? Ada beberapa hal tak terduga yang terjadi yang membuatku terpaksa merahasiakan identitasku. Kumohon, rahasiakan juga hal ini untukku. Baik, aku tak akan memberitahu siapapun. Aksu, setelah semua persoalan di depan mata selesai, aku pasti akan menceritakan semuanya sendiri padamu. Kau gila. Kau benar-benar gila. Jelas saja kau gila. Ibu. Ayah, berani-beraninya kau menyembunyikan uang dariku? Dasar perempuan kurang ajar. Dasar perempuan kurang ajar. Uang ayah itu diberikan oleh Kak Ping, dia cuma meminjamkannya sementara kepada ayah. Masih saja kau berani berkata begitu? Saat pabrik keluarganya bermasalah, mereka tak pernah bilang itu pinjaman. Tapi itu pemberian. Sampai sekarang pun, mereka tak pernah membahas soal mengembalikan uang itu. Apa kau tak tahu malu, ha? Hari ini, aku akan... Hati-hati. Ini bukan salahku. Semua salah dia, itu kesalahannya sendiri. Dia yang mau menghalangi Pak Huo. Kalau sampai sesuatu terjadi pada Rongrong, aku akan membalas 100 kali lipat. Bu, kenapa ibu memukul orang? Masalah ini awalnya dipicu oleh ulah ibu bermain properti. Orang lain datang dengan tulus untuk membantu kita, tapi ibu malah mata duitan dan menyalahkan mereka. Dasar bocah tak tahu diri. Ibu mencari uang kemana-mana, segala cara ibu tempuh demi uang, bukankah itu demi mencarikanmu istri? Keluarga Chen sangat kaya, dan Chen Sue sangat menyukaimu. Bu, sudah aku bilang aku belum ingin menikah sekarang, dan aku juga tak mungkin menikahi Chen Sue. Sekarang, minta maaf pada kakak ipar. Kalau tidak, kalau kakak sampai berbuat keterlaluan, aku pun tak bisa menghentikannya. Pelan-pelan saja. Tak apa-apa. Aksu, kamu keluar dulu. Kehadiranmu di sini mengganggu perawat-merawat lukaku. Kak, bagaimana keadaan kakak ipar? Lukanya sedang dirawat. Kak, ibu. Ayu, kamu tak perlu membelanya. Bukan kali pertama dia mengganggu Rongrong. Waktu tanganmu dibebat, itu juga karena dia menyakiti Rongrong. Dasar perempuan kejam. Sial, tiba-tiba muncul segerombolan orang. Mereka bilang aku mendekati tiap perempuan yang kulihat, dan mereka bersikeras menegakkan keadilan, lalu memukuliku. Tunggu sampai aku tahu siapa mereka sebenarnya, pasti akan kuberi pelajaran mereka. Aksu, ayo pulang. Ayo. Yanrong. Kak, bukankah Yanrong sudah lama wafat? Maksudmu Yanrong yang mana? Barusan aku melihatnya dengan jelas, suara serta posturnya betul-betul mirip dengannya. Coba kalian selidiki. Rekaman CCTV rumah sakit, cari tahu apakah ada Yanrong. Fei Fei, tenanglah. Anda Yanrong masih hidup? Mengapa baru muncul sekarang? Dia pasti sudah membalas dendam pada kita sejak dulu. Namun, belakangan ini terjadi terlalu banyak keanehan. Aku merasa seolah ada tangan tak kasat mata yang menggerakkan kita dari balik layar. Kalau orang itu Yanrong? Mustahil. Jelas bukan dia. Di mata publik saat ini, Yanrong sudah dianggap meninggal. Mana mungkin orang mati hidup lagi? Ketua Dewan. Bagaimana? Apakah itu Yanrong? Halo, Aksu.
Lu Feifei serta Lin Shen baru saja muncul di rumah sakit tempatmu dirawat. Mereka sedang meneliti rekaman CCTV untuk memastikan identitas kakak iparmu. Namun, orang kita sudah satu langkah di depan dan telah mengganti rekaman CCTV itu. Mereka takkan menemukannya. Tampaknya hidup mereka terlalu santai. Berikan mereka sedikit pekerjaan. Bagaimana? Itu Yanrong? Bukan. Mana mungkin? Aku jelas melihatnya. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Feifei, apa kamu sudah terobsesi? Kalau Yanrong masih hidup, dia pasti muncul. Kita memakai grup Feimu untuk berbuat banyak hal. Mana mungkin dia diam saja? Yanrong, lebih baik kau jangan hidup. Huosu, kalau kau berani mendekat, kalau kau berani memukulku, aku akan segera menghubungi polisi. Hubungi polisi? Liun, aku sudah menegurmu. Kalau kau mengusik Rongrong lagi, aku tak akan menahan diri. Sepertinya kau tak menganggap ucapanku serius. Kalau begitu, biar ku beri pelajaran. Bu, Nak, sayang, kau datang tepat waktu. Dia mau membunuhku. Dia hendak membunuh. Kak, aku tahu kakak ipar terluka. Itu semua kesalahan ibu. Tolong, bisakah kau melepaskan ibu? Aku jamin, ibu berjanji setelah ini takkan menyakiti kakak ipar lagi dan akan hidup tenang. Apa kau tak tahu, sejak pengemis itu datang ke rumah ini, apa kita pernah hidup tenang? Dia itu pembawa sial. Dia dengan Fang Ping sudah lama berhubungan. Sakit. Seharusnya kau bersyukur karena Ayu menjagamu hari ini. Jika tidak, lain kali, yang pecah nanti bukan lagi botol anggur, melainkan kau. Grup Yuan Chen, apakah kau akan mengikuti tender proyek? Ya, meskipun peluang menangnya kecil, namun ini kesempatan. Dan aku harus bersiap sebaik mungkin. Soal dokumen penawaran, aku bisa membantumu? Sudah hampir selesai. Tidurlah dulu, aku akan menyusul nanti. Tidak, aku akan menemanimu saja. Su. Ada beberapa hal yang ingin kusampaikan padamu. Ini tentang ibumu. Dia menemuimu? Ya, dia memang datang. Ada beberapa hal yang kurasa perlu kau ketahui. Dia sakit, parah sekali. Sebenarnya, dia sudah melakukan banyak hal untukmu. Dan selama bertahun-tahun kau membangun usahamu, dia selalu berada di belakangmu, diam-diam membantumu. Shu. Sejujurnya aku sangat iri, karena kau punya ayah dan ibu yang menyayangimu. Aku kehilangan orang tuaku sejak kecil, dan sejak itu hanya sendirian, berjuang untuk hidup. Aku sudah biasa menanggung semua kesulitan sendiri. Syukur aku bertemu denganmu. Aku cukup mengerti ibumu, seorang wanita yang tampak kuat di luar, namun jauh di dalam hati, pasti ada seseorang yang ingin ia lindungi. Adik ipar, semua barang di sini, semua barangnya antik ya. Setiap benda sangat bernilai. Untuk menjamu tamu di acara semacam ini, biasanya orang memilih teh puer kan? Kenapa pas sekali menyuguhkan teh Bilwochun favoritku? Masuk. Kakak ipar, Buyan, orang-orang dari grup Feimu sudah tiba. Bagus sekali. Kukira mereka tak akan datang. Lu Feifei, Lin Shen, barang-barangku, sudah terlalu lama kalian mendudukinya. Saatnya dikembalikan. Ini teh, apa? Rasanya benar-benar tidak enak. Perusahaan sebesar ini, masa hanya menyediakan teh hijau? Tak usah pedulikan hal remeh begitu. Barusan kulihat Tanyin juga datang. Jangan-jangan dia juga mau terlibat dalam proyek resor ini. Lelang kali ini tidak ada masalah kan? Tenang saja, aku sudah menyogok direktur yang bertanggung jawab untuk proyek ini di grup Yuan Chen. Malam ini,
Kita tinggal menanti untuk merayakan kemenangan. Kau yakin takkan ada masalah? Tenang saja, pasti takkan ada masalah apapun. Dari mana orang ini muncul? Aku belum pernah melihatnya. Acara begini juga didatangi perusahaan kecil seperti ini. Mungkin dia baru datang, cuma mau pamer. Lihat saja penampilannya yang lugu itu. Memalukan sekali. Kak Ping, tahan ludahmu itu. Kita sekarang setidaknya membawa nama perusahaan. Adik ipar, aku tahu ini acaranya besar, tapi aku tak menyangka sebesar ini. Sudah, saatnya kita bekerja. Anda dari perusahaan mana? Saya manajer grup Nanhai, Pang Ping. Senang bertemu Anda, senang berkenalan. Anda dari grup Nanhai? Ya, benar. Maaf, Anda siapa? Direktur utama grup Feimu, Lu Feifei. Jadi dia Lu Feifei. Ku dengar dia baru dipromosikan setelah direktur utama. Grup Feimu terdahulu meninggal. Pelankan suaramu. Grup Feimu. Kita tak boleh macam-macam dengannya. Kalau begitu, pasti beliau adalah suami Anda, ya? Benar-benar tak tahu diri. Saya anggota Dewan Direksi Grup Feimu, Lin Shen. Kupikir kalian pasangan. Maafkan saya. Kabarnya, Lin Shen adalah suami mendiang Presiden Direktur. Kini ia berhubungan dengan Lu Feifei. Proyek raksasa grup Yuanchen ini, grup Nanhai, hanya mengirim manajer kecil seperti Anda. Sepertinya sadar takkan terpilih, jadi sudah pasrah saja. Presdir kami bilang, kau pasti tak mau menemuinya. Cih, perusahaan baru kecil begini, tingkahnya sombong sekali. Kenapa kalian kira grup Feimu tak punya hak? Presdir kami juga berkata, begini, barang rampasan itu jangan dipertontonkan, karena cepat atau lambat pasti kembali ke pemilik sahnya. Kalau kau ingin menemuinya, dia pasti akan muncul. Yan Rong, ternyata kau masih hidup. Yan Rong, ternyata kau masih hidup? Mengapa, Lin Shen? Kau kaget melihatku masih hidup? Dulu kau suami yang baik. Mereka suami istri. Tadi orang itu bilang, katanya mantan istri Lin Shen adalah presdir grup Feimu. Jadi, Yan Rong, aku memeluk paha yang sangat kuat. Lin Shen, kau masih enggan mengaku? Memang benar, sekarang kau ditemani wanita cantik. Mana mungkin kau ingat mantan istrimu? Kau bukan Yan Rong. Bukan dia. Yan Rong sudah meninggal. Aku punya akta kematiannya. Kau pasti memalsunya. Lin Shen, rasa anggur beracun itu masih kuingat jelas hingga kini. Rong, senang sekali kau masih hidup. Waktu itu polisi memberitahuku kau telah... Makanya aku... Lama tak jumpa, aktingmu menurun ya. Lain kali, sebelum bicara, tutup dulu bekas ciuman di lehermu. Menjijikkan. Lu Feifei, kau benar-benar bodoh, tak tertolong. Awalnya aku tak yakin tentang hubungan kalian. Aku cuma ingin memancingmu. Sekarang sepertinya sudah terbukti. Sahabat baikku dan suamiku tidur bareng. Merebut asetku. Betapa malangnya diriku. Yan Rong, sekarang Feimu milikku. Kau bicara omong kosong, hati-hati, bisa kuanggap pencemaran. Langsung naik darah ya. Lin Shen sudah kubuang. Grup Feimu adalah perusahaan yang dulu kupimpin. Lu Feifei, mengapa kau gemar barang bekas? Yan Rong, aku tak akan melepaskanmu. Yan Rong, kali ini kau pasti kalah. Grup Nanhai kecil tak berhak bersaing denganku. Jadi, menurutmu, kau akan menang? Baik, kita lihat nanti. Selamat kepada grup Feimu yang memenangkan tender ini, serta menjadi mitra grup Yuanchen. Sepertinya di balik layar, mereka mulai bermain curang lagi. Sudah kubilang, kali ini kau pasti kalah.
Dulu aku pernah menghancurkanmu sekali, maka akan ada kali kedua. Lin Shen, kau akan membayar mahal. Tender kali ini tak ada masalah, kan? Aku telah mengakuisisi grup Yuan Chen beserta direktur penanggung jawab proyek ini. Malam ini, tinggal menunggu buka sampahnya dan merayakan. Matikan, cepat matikan. Semua ini palsu, semua ini bohong. Yanrong, kau yang melakukan ini kan? Benar-benar bukan aku pelakunya. Tapi, aku tahu siapa pelakunya. Wosu. Sepupu, kalau kau rindu sepupumu, kau harus pulang agar bisa bertemu dengannya. Wosu. Tak mau keluar sekarang? Sepupu, kenapa kau ada di sini? Wosu, kamu tak mau keluar? Halo semuanya. Saya Direktur Utama Grup Yuan Chen, Wosu. Tak kusangka, kau ternyata Direktur Utama Grup Yuan Chen. Direktur Utama Grup Yuan Chen, tak pernah menampakkan diri, tak disangka hari ini, ia benar-benar muncul di sini. Ganteng sekali. Tapi, sepertinya ia sudah menikah. Di tangannya, ternyata ia memakai cincin kawin. Apa kau sudah lama tahu identitas asli sepupumu? Baru saja menebak. Di ruang tunggu, ada teh Biluocun kesukaanku. Desain interiornya sesuai seleraku. Namun yang terpenting adalah orang yang berada di sisinya. Aku sudah 2 kali bertemu dengannya. Sepupu benar-benar pandai menyembunyikannya ya. Mungkin paman pun tidak tahu identitas aslinya. Grup Yuan Chen akan memblokir secara internal terhadap Tuan Lin dan juga Nona Lu, mereka juga akan diblokir. Selain itu, saya sudah melaporkannya ke polisi. Rongrong, aku salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Pak Huo, sebenarnya aku curiga. Identitasmu tidak biasa, tapi aku tak menduga kau ternyata Direktur Utama Grup Yuan Chen. Woshu. Jadi, kau selalu tahu identitasku, kan? Kau tahu, aku pernah bercerai. Tahu aku dikelabui, Lin Shen dan Lu Feifei, hingga kehilangan segalanya. Semua itu tak penting. Siapapun dirimu, apapun identitasmu, apapun masa lalumu, selama kau membutuhkan aku akan selalu ada di belakangmu. Aduh, sepupu, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Bukankah ini Huosu? Kok dia bisa jadi presdir Yuan Chen Group? Ibunya yang menolongnya? Masuklah. Berhenti. Kalian berdua sejak kapan mesra begini? Kau berdandan bak wanita nakal buat apa? Siapa yang mau kau rayu, ha? Aku peringatkan kau. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Huo. Bu, apa maksud ibu? Kau tak tahu, kakakmu kini jadi bos sebuah perusahaan besar. Mana mungkin, dia bersama pengemis bekas pemulung seperti ini. Aku peringatkan kau, segera enyah dari rumah kami. Kalau kau sadar diri, kalau tidak, akan ku bersikap kasar padamu. Kau mau kasar seperti apa padaku? Li Yun, sudah lama aku tahan diriku padamu. Dasar perempuan pemarah. Berani-beraninya kau memanggil nama yang lebih tua? Aku peringatkan kau, orang tak tahu, sopan santun sepertimu, tak pantas tinggal di rumah kami. Sebentar lagi putraku pulang, akan langsung kusuruh dia menceraikanmu. Cerai? Kalian tak punya hak memutuskan. Kakak ipar. Astaga. Anakku, kau belum tahu, sekarang Huoshu, dia kini presdir sebuah perusahaan besar. Cepat dekati, rebut hatinya. Dia juga belum punya anak. Kelak pewaris grup ini akan jadi milik kita semua. Bu, diamlah. Yanrong, dia bukan cuma kakak iparku, dia juga atasan langsungku. Ia mantan ketua Dewan Grup Feimu. Aset atas namanya sekitar 200 triliun rupiah. Bu, bisa dibilang, di dunia ini, yang sepadan dengan kakakku dalam status maupun kekayaan, hanya kakak iparku. Keduanya sama-sama kaya. Yang satu bisu, yang lain pengemis. Akukah yang salah? Li Yun? Aduh. Kenapa semuanya jadi begini?
Apa yang harus kulakukan kini? Para hadirin, mulai sekarang, saya menguasai 70% saham dan kembali menjabat sebagai Direktur Utama Grup Feimu. Terkait mantan Direktur Utama, Lu Feifei, serta anggota Dewan, Lin Shen, karena diduga terlibat tindak pidana bisnis, telah ditangkap dan dipenjara. Rongrong, kau akhirnya sukses menjebloskan pasangan kurang ajar itu ke penjara. Terima kasih. Kan sudah kubilang, kenapa mesti sungkan padaku? Rongrong, aku keliru. Maafkan aku. Rongrong, aku berjanji, aku takkan pernah lagi merahasiakan apapun darimu. Karena kau telah memberikannya padaku, sangat disayangkan kalau aku menolaknya. Ibu baru saja sakit keras dan telah dibawa ke ruang operasi. Bagaimana kondisinya? Kata dokter, keadaannya cukup kompleks. Awalnya ada peluang 50%, ini tinggal 40%. Sebenarnya bisa dioperasi lebih cepat, namun dia tahu risiko operasinya amat tinggi. Dia khawatir takkan selamat di meja operasi, jadi dia terus menundanya. Dia berharap sebelum operasi mendapatkan maafmu dan ingin engkau menemaninya sedikit lebih lama. Ibu akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Operasinya sangat berhasil. Selama pemulihan pasca operasi berjalan lancar, tidak akan ada risiko lagi. Ronggong? Dokter? Dokter? Rongrong. Apa yang terjadi padaku? Kamu hamil? Usia kandungan 1 bulan. Wosu, terima kasih. Karena memberiku keluarga yang hangat. Sebenarnya, akulah yang harus berterima kasih. Kamulah yang menyelamatkanku, membuat duniaku penuh cahaya matahari. Aku ingin membagi asetku menjadi 2 bagian. 1 bagian disumbangkan ke panti asuhan, bagian satunya akan digunakan untuk mendirikan pusat bantuan anak. Baik. Aksu, tentang masalah masa lalu itu, Ibu selalu ingin berkata padamu, maaf. Bu. Rongrong sebenarnya sudah lama memberitahuku. Saat aku merintis usaha, selama ini, kau selalu mendukungku diam-diam. Dulu, aku memang sempat menyalahkanmu. Namun, seharusnya aku memaafkanmu sejak lama. Orang yang seharusnya minta maaf adalah aku. Nak. Bu. Bu. Su. Dokter bilang kita sudah boleh pulang. Ayah ingin kita makan di rumahnya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini baru kurang dari 3 bulan, aku baik-baik saja.